Terus, apakah sebelumnya suara saya terdengar? Iya, suaranya terdengar. Oh ya baik, mumpung juga materi kita sudah ada di room, mungkin langsung kita mulai saja kegiatannya kita. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan rahmat kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama pada siang hari ini walaupun hanya dalam via online, yakni Zoom meeting. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Julia Belinato Au sebagai moderator yang akan memimpin jalannya diskusi kali ini. Pertama-tama juga saya ucapkan banyak terima kasih kepada para peserta, yaitu kakak-kakak, teman-teman, dan juga adik-adik mahasiswa baru yang baru pertama kali mengikuti kegiatan ini, yang telah hadir menyempatkan waktunya juga dalam mengikuti program kerja dari Departemen PSDO, Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa dan Organisasi, yaitu Self-Improvement pertemuan ketiga. Nah, di sini mungkin adik-adik mahasiswa baru belum tahu kegiatan self-improvement itu seperti apa. Nah, di sini saya akan sedikit jelaskan terkait kegiatannya kita, yaitu self-improvement. Nah, self-improvement ini merupakan kegiatan kami di Himpunan Mahasiswa Jurusan Teknologi Laboratorium Medis, yang dimana kegiatan ini rutin dilaksanakan untuk meningkatkan serta mengembangkan potensi diri kita sebagai mahasiswa-mahasiswi terkhusus di jurusan teknologi laboratorium medis dengan pemberian materi-materi di luar akademik atau di luar di bangku perkuliahan. Nah, yakni materi yang terkait pengembangan diri yang kita yang sesuai dengan namanya kegiatan kita pada siang hari ini, yakni self-improvement. Kemudian juga tak lupa saya ucapkan banyak terima kasih kepada pemateri kita, yaitu Bapak Zulfikar Ali Hasan, SST MKes, yang telah bersedia menjadi pemateri kami pada kegiatan self-improvement pertemuan ketiga. Self-improvement pertemuan ketiga ini mengambil subtema, yaitu mengatasi insecure dan kemalasan dalam penyesuaian porsi stres yang dialami mahasiswa. Baik, untuk sebelum itu, izinkan saya men-share screen CV dari pemateri. Termute Ki deh. Termute suara tak. Oh iya, mohon maaf sebelumnya. Baik, untuk CV dari pemateri, yakni Bapak Zulfikar Ali Hasan, SSTMKes, teman-teman bisa lihat tempat tanggal lahir Bapak itu di Sungguh Minasa, tanggal 14 November 1988. Kemudian ada sosial media dari Bapak, tertera di layar, yakni Instagram, kemudian WhatsApp-nya Bapak. Kemudian Academic Education, itu D4 TLM Poltekkes Kemenkes Makassar, kemudian S2 Biomedik Universitas Hasanuddin, kemudian organisasinya, organisasi dari Bapak, itu Sekretaris DPC Patelki Makassar tahun 2021 hingga tahun 2025, kemudian anggota Divisi Pengembangan SDM IK TLM Polkesmas tahun 2021 hingga 2025. Mungkin sekian CV dari Bapak. Baik, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja saya persilakan kepada pemateri kita, yaitu
Bapak Zulfikar Ali Hasan SSTMKes untuk memaparkan materinya. Waktu dan layar saya persilahkan, Pak. Oke, baik. Terima kasih moderator sekaligus MC yang sangat luar biasa pada hari ini. Mungkin bagus juga kalau misalnya kita lebih kenal lagi. Tadi saya sudah diperkenalkan sama moderator. Di sini saya lihat pesertanya ini kan masih banyak yang maba ya. Boleh diaktifkan kameranya? Biar yang cantik bukan cuma Julia yang saya lihat. Yang lain juga bisa kelihatan. Oke, terima kasih Pak Jiriani Arma, Ya, bisa teman-teman, kakak-kakak, Iris. serta adik-adik mengaktifkan kameranya supaya Ya, Bapak tidak sendiri biar dalam lebih inilah, lebih lebih dikenal. dikenal juga satu sama lain. Ya, tadi saya sudah disampaikan ya CV-nya. Mungkin dari adik-adik semua biasa lihat saya juga di kampus, karena ini self improvement kan kegiatannya untuk mahasiswa ya. Tunggu dulu ya, bentar sekali. Ya, mungkin adik-adik semua, maaf ya, tadi ada gangguan sedikit. Ya, begini kalau di rumah pasti ada gangguan. Dari adik-adik semua sudah eh, biasa lihat saja di kampus, tapi untuk maba mungkin kita belum saling kenal karena memang saya belum masuk di semester 1, nanti kita ketemunya di semester 2. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan kali ini luar biasa sekali kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan juga kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa berkumpul di dalam Zoom untuk melakukan salah satu aktivitas rutin yang sudah sering diselenggarakan oleh himpunan mahasiswa jurusan dari teknologi laboratorium medis, yaitu self improvement. Kemudian tak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat kepada junjungan Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaik. Wallazi qad hamalana minaz zulumati ilan nur wa ila siratal mustaqim. Baik adik-adik semua, tadi sudah diperkenalkan ya. Nama saya Zulfikar Ali Hasan, saya dosen di Teknologi Laboratorium Medis Poltekkes Kemenkes Makassar. Sering ketemu dengan adik-adik yang lain, cuman untuk maba mungkin baru beberapa orang yang saya kenal, yang khususnya untuk yang ikut paduan suara ya. Tapi kalau yang lain mungkin tahu muka tapi belum tahu nama. Seperti itu. Terima kasih untuk kehadirannya. Hari ini saya dipercayakan oleh HMJ untuk membawakan sebuah materi yang bisa dibilang terkesan simpel, tapi ini berat juga buat saya sih sebenarnya. Kenapa? Karena menyampaikan sesuatu itu harusnya kan kita setidaknya sudah bisa melakukan seperti itu kan. Karena saya juga jujur kalau misalnya untuk menyampaikan sesuatu, saya ada teringat dengan ayat yang mengatakan lima takuluna ma la taf'alun kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Janganlah kamu mengatakan sesuatu yang tidak bisa kamu kerjakan karena amat besar kemurkaan Allah kalau misalnya kita mengatakan sesuatu yang tidak bisa dikerjakan. Nah, hari ini saya diberikan sebuah materi yang saya juga jujurnya masih sering mengalami ini masalahnya. Insecure, kemalasan, yang sampai orang ke stres ya kan. Kalau bicara dengan materi ini dikhususkan untuk mahasiswa, tetapi sebenarnya bukan cuma mahasiswa yang kena ini, yang kena mental seperti ini, tetapi dosen pun seperti ini juga, seperti itu. Termasuk saya. Saya juga kadang masih merasa insecure, masih merasa ada sifat malas juga yang ada dalam diri saya, sampai bisa menyebabkan stres juga kalau memang kita tidak bisa kendalikan dengan baik seperti itu. Makanya sempat berpikir juga saya mau ambil atau tidak ya kan. Cuman saya teringat juga dalam, saya nggak tahu ini hadis atau apa, yang mengatakan bahwa baliguni walau ayah, sampaikanlah yang baik itu meskipun hanya satu ayat saja. Sehingga saya berani untuk mengambil materi ini
dengan tujuan adalah sebagai self reminder juga buat saya, sebagai pengingat bahwasanya ketika saya mungkin suatu saat merasa insecure ataupun ada malas, saya teringat bahwasanya saya pernah menyampaikan bahwasanya seperti ini, seperti ini. Jadi saya tidak boleh melakukan itu, seperti itu. Jadi itu sebagai pengingat. Terima kasih ya buat HMJ. Terus kenapa saya juga terima materi ini? Karena saya apresiasi yang luar biasa sama HMJ, yang bisa dibilang meskipun mungkin beberapa kali saya diminta sama HMJ untuk memberikan materi, baru kali ini waktunya mungkin bisa, seperti itu ya. Jadi dari beberapa kegiatan yang sebelumnya diminta untuk bawa materi, tetapi selalu saja ada hambatan. Nah, ini untuk yang ketiga kalinya saya diminta, saya sudah tidak enak menolak sebenarnya, karena mau sampai kapan begitu. Ya, dan ternyata HMJ juga tidak pernah berhenti begitu, tidak berhenti untuk memberikan kepercayaan sebagai pemateri kepada saya, seperti itu. Baik, adik-adik, untuk materi ini saya bisa bilang bukan saya mengajari kalian, bukan saya menjelaskan seperti ketika kita di kelas, tetapi mungkin kita lebih sharing, harus tahu bagaimana atau apa itu insecure, apa itu kemalasan, dan bagaimana cara mengatasinya. Karena kalau kapan kita tidak bisa mengatasi ini dengan baik, pasti ujung-ujungnya larinya ke stres, larinya ke depresi, seperti itu. Bahkan ada orang yang mendapatkan hal yang seperti ini, jadinya kalau berpikir pendek ya jadinya bunuh diri, seperti itu. Nah, saya coba share screen ya. Ini kelihatan enggak? Iya Pak, kelihatan. Oke. Jadi tema yang diberikan saya untuk kegiatan self improvement ini adalah mengatasi insecure dan kemalasan dalam penyesuaian porsi stres yang dialami oleh mahasiswa. Ini jadi cambukan juga buat saya. Tidak boleh insecure lagi, tidak boleh malas lagi, karena saya sudah pernah memberikan materi ini. Seperti itu ya. Oke. Ada yang pernah merasa insecure di sini? Atau mungkin ada yang malas-malas juga? Ada yang berani mengaku? Ya, ya. Oke. Jadi di sini dari HMJ ada dua hal yang dititik beratkan di sini, yaitu insecure dengan kemalasan. Sudah tahu semua kan insecure itu apa? Ya, kalau anak-anak zaman sekarang lah pasti tahu ya kan. Kalau mungkin di zamannya saya, insecure itu kita tidak tahu itu apa insecure. Yang kita tahu itu hanya kalau misalnya kita disuruh sesuatu, saya tidak percaya diri Pak, atau saya takut, atau saya minder, atau misalnya saya grogi dan lain sebagainya. Tapi istilah yang sekarang itu disebutnya dengan insecure. Seperti itu ya. Jadi lebih keren lah, seperti itu. Nah, tahu insecure itu dari kata apa? Saya mungkin coba tanya-tanya satu ya. Jadi santai saja ya, santai saja. Kita diskusi. Ini pas saya bilang tanya-tanya langsung ada yang nonaktifkan kamera. Saya yakin bahwa saya insecure pasti tahu lah. Mungkin bisa sebelum saya tunjuk, mungkin ada yang lebih berani untuk sedikit berstatement apa itu insecure. Ada enggak dari adik-adik? Halo? Atau sekarang semuanya merasa insecure? Merasa tidak percaya diri? Oke, kita coba ya. Saya yakin orangnya tidak insecure ini. Astri Fatika. Astri Fatika. Itu ada senyum-senyum itu. Tahu insecure itu apa, Dek? Menurutnya Astri apa insecure? Biasa Tidak ini kan digunakan istilahnya. tidak percaya diri, Pak. Oke, tidak percaya diri. Good. Thank you, Dek. Ada lagi yang mau ditambahkan sama Astri? Perasaan cemas, ragu. Ragu, ya.
Pernah merasakan insecure? Pernah, Pak. Oke, thank you Astri. Kalau nah ini juga kayaknya orangnya ndak insecurean ini. Saya coba deh sama Nurul Fadila Iriani. Nurul Fadila Iriani. Oke. Menurutnya Nurul, apa itu insecure? Selalu membandingkan diri orang lain, diri sendiri sama Oke. orang lain, kayak kelebihannya orang Membandingkan lain, kayak ya kayak tahu itu membandingkan satu diri kita dengan tidak orang begini, lain. kenapa saya nggak begini Kak? Oke. Sip. Thank you deh. Ya Pak. Berarti sudah sangat paham sekali dengan apa itu insecure ya. Ada yang insecurean biasa, pasti semua orang pasti sudah pernah merasakan yang namanya insecure. Tapi kalau misalnya untuk kemalasan, ada yang malasnya seperti ini, enggak bentuk malasnya di gambar? Yang mulutnya langsung kayak Sunio begitu ya. Kalau dia malas, ada enggak? Enggak ada jadi. Oke. Nah, yang akan kita bahas untuk insecure dulu ya, karena di sini ada dua hal yang kita mau bahas mengenai insecure dengan kemalasan yang nantinya kalau misalnya kita tidak bisa kendalikan dengan baik, pasti jatuhnya ke stres. Nah, untuk yang pertama kita ke insecure dulu. Yang pertama adalah apa itu insecure, kemudian kenapa biasanya kita itu sering merasa insecure, kemudian bagaimana cara agar tidak larut di dalam insecurity, dan bagaimana cara mengatasi insecure itu. Seperti itu ya. Oke. Pertama kita lihat apa itu insecure. Kalau kita lihat gambar di sini orangnya insecure-nya kayaknya sudah berlebihan sampai-sampai dia sudah depresi duluan. Seperti itu ya. Nah, insecure itu dia berasal dari bahasa Inggris. Jadi dari kata secure. Secure itu artinya aman. Kemudian in itu artinya tidak. Berarti kalau insecure berarti dia merasakan tidak aman. Dia merasa tidak nyaman, dia merasa tidak percaya diri, apalagi ketika dia melihat orang lain, membandingkan dirinya dengan orang lain. Kenapa ini orang cantik sekali, saya tidak. Kenapa ini orang mancung hidungnya, saya juncung tapi ke dalam. Misalnya kan. Biasanya seperti itu. Jadi rasa-rasa yang seperti itu biasa ada dan pasti ada untuk setiap orang. Jadi rasa tidak aman. Nah, biasanya kita insecure itu larinya ke fisik ya. Biasanya kita mengarah ke fisik. Ada orang yang misalnya dari segi body isunya ada yang, ini tuh cantik sekali orangnya, jilbabnya bagus, kalau dia pakai jilbab cantik, mancung hidungnya, bodinya bagus, kenapa saya tidak seperti itu? Biasanya ada yang seperti itu. Ada juga yang insecure-nya itu larinya ke self ability, jadi ke kemampuan dirinya sendiri, merasa bahwasanya orang lain lebih pintar dari dia. Seperti itu kan. Temanku kalau misalnya dia ujian bagus terus, IPK-nya tinggi dan lain sebagainya, selalu merasa seperti itu. Ataukah misalnya temanku sudah sukses nih, dia ikut bisnis apa dan segala macam, sudah sukses, saya merasa insecure sama dia kalau ketemu. Ataukah misalnya tidak produktif, saya orangnya tidak produktif, saya tidak tahu saya harus mau ngapain gitu ya. Saya tidak punya kemampuan apa-apa, saya tidak punya kelebihan dan lain sebagainya. Ada orang yang seperti itu juga. Terus ada juga yang insecure terhadap relationship-nya, hubungannya sama orang lain. Entah itu sama sahabatnya dia kah, atau sama misalnya pasangannya, atau sama misalnya orang tuanya. Seperti itu. Kadang ada orang yang merasakan insecure seperti itu. Ketika orang merasakan insecure, dia merasa bahwasanya saya sudah mulai kehilangan kepercayaan diri. Saya tidak percaya lagi misalnya, kalau misalnya bergaul sama dia. Atau misalnya insecure dalam hubungan itu merasa tidak pantas. Teman-temanku semua pintar-pintar semua, saya kayaknya enggak pantas lagi sama-sama mereka. Saya jadi benalu di sana. Seperti itu. Ada yang seperti itu. Bahkan ada juga yang merasa insecure ketika dia berada dalam suatu lingkungan sosial. Ya kan? Terkadang ada orang yang tidak percaya diri untuk ngobrol sama orang. Ada yang seperti itu di sini? Biasanya orang-orang introvert itu susah sekali untuk memulai percakapan. Kadang kita sudah ketemu sama teman di supermarket misalnya, saya tegur tidak ya, saya tegur tidak deh. Akhirnya dia pergi, tidak tegur-tegur itu temannya. Seperti itu. Karena merasa insecure duluan. Saya tidak percaya diri sama ini. Penampilannya dia bagus, saya tidak. Saya ketemu sama dia pasti nantinya dibilang kerja di mana, padahal saya masih pengangguran, misalnya seperti itu kan. Jadi terkadang rasa insecure itu pasti akan muncul
di diri masing-masing. Termasuk saya. Saya juga masih sering merasa insecure. Dan tergantung Mami bagaimana caranya kita untuk mengatasi seperti itu. Nah, insecure itu artinya adalah it's not confident about yourself or your relationship with other people. Jadi insecure itu berhubungan dengan ketidakpercayaan dirinya kita terhadap diri kita sendiri atau terhadap hubungan kita dengan orang lain. Seperti itu. Artinya di sini ada dua hal. Confidence yang dimaksud di sini ada dua hal. Satu dengan yang berhubungan dengan yourself, yang berhubungan dengan diri kita. Kemudian yang kedua yang berhubungan dengan other people atau dengan orang lain. Nah, confidence di sini, confidence yang dimaksud di sini adalah bagaimana kita merasa percaya diri. Apakah confidence yang kita tangkap itu adalah yang berhubungan dengan dirinya kita kah, ataukah confidence-nya kita sesuai dengan standarnya kita ya, sesuai dengan standarnya kita, atau confidence-nya kita itu diartikan sebagai standarnya orang lain atau penilaiannya orang lain. Seperti itu. Jadi tergantung kita memaknai bahwasanya kita merasa percaya diri dengan standar yang kita punya, ataukah kita merasa percaya diri kalau misalnya kita mengikuti apa kemauan dari orang lain. Seperti itu. Jadi itu adalah insecure. Jadi ketidakpercayaan dirinya kita terhadap dirinya kita atau terhadap orang lain. Jadi tergantung dari bagaimana kita memaknai. Apakah confidence-nya kita dinilai dari dirinya kita ataukah dari penilaian orang lain. Seperti itu. Nah, ini alasan kenapa orang-orang insecure. Jadi banyak sih sebenarnya, bukan cuma 5. Tetapi kalau kita mau rankingkan biasanya dari 5 ini yang paling sering membuat orang insecure. Tadi satu sudah disebutkan sama Nurul Fadila Iriani. Insecure itu biasanya kita merasa insecure kalau kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Seperti itu. Alasannya Fadila mungkin seperti itu. Ada enggak alasan dari yang lain selain dari ini? Takut gagal, terlalu perfeksionis, kecemasan sosial, korban bullying, membandingkan diri dengan orang lain. Takut gagal. Ada yang di sini tidak pernah mau melakukan apapun karena merasa takut tidak mau gagal? Disuruh ikut lomba, jangan deh Pak. Kenapa? Takut kan nanti tidak dapat juara? Ya kan? Ada enggak yang seperti itu di sini? Sering ya? Takut berbisnis. Coba Ki bisnis ini, jangan deh. Kenapa? Nanti rugi Ki. Bangkrut Ki nanti atau bagaimana kah? Hilang wanta. Seperti itu kan? Iya, jadi itu alasan-alasan kenapa kita biasanya insecure. Kita takut gagal, takut ditolak dari lingkungan. Seperti itu. Ada yang insecure duluan pada saat mau menyatakan cinta sama orang lain? Mau menyet, nggak jadi deh. Kenapa? Takut gak ditolak. Seperti itu. Saya tahu diri gila misalnya. Ada yang seperti itu. Ya kan? Jadi intinya gini sih. Jangan pernah takut gagal. Karena memang tidak semua hal yang kita inginkan itu akan sesuai dengan keinginannya kita. Jadi dengan kegagalan kita bisa mendapatkan banyak pelajaran. Kita tidak pernah tahu apa itu kesuksesan kalau kita tidak pernah yang namanya gagal. Kita tidak tahu bagaimana bisa merasakan juara 1, 2, atau 3 kalau kita tidak pernah gagal. Seperti itu. Jadi semua pasti akan ada prosesnya. Seperti itu ya. Kemudian yang kedua, alasan orang biasa insecure juga itu kalau terlalu perfeksionis. Ada enggak di sini orang yang perfeksionis? Yang tidak mau melakukan sesuatu kalau setengah-setengah? Ada? Yang selalu mau melakukan sesuatu itu kalau memang hasilnya akan perfect. Harus sempurna. Saya tunjuk tangan loh. Karena saya juga merasakan seperti ini. Kadang saya tidak mau melakukan apapun kalau misalnya saya yakin bahwasanya oh ini enggak maksimal Ji. Begitu ya. Karena saya bekerja itu harus seperti ini. Harus perfeksionis. Kalau misalnya bikin materi apa dan lain sebagainya sedikit miring-miring atau bagaimana itu tidak inilah. Seperti itu. Tapi sedikit-sedikit saya kurangi. Seperti itu. Jadi orang yang perfeksionis itu bukan dalam artian jelek ya.
Biasanya orang perfeksionis itu orang-orang yang tipe-tipenya melankolis. Orang melankolis, dia kalau melakukan sesuatu itu pasti tertata. Dia sudah schedulekan memang, dia sudah planningkan memang harus seperti ini, harus seperti ini. Jadi hasilnya nanti itu lebih maksimal. Biasanya seperti itu, orang yang melankolis. Terus dengan kita melakukan hal yang perfeksionis, sebenarnya bukan hal yang salah sih sebenarnya, tetapi terkadang orang-orang yang insecure ini kalau terlalu perfeksionis juga. Kalau misalnya yang dia lakukan itu ternyata tidak sesuai dengan harapan, otomatis dia pasti akan merasakan yang namanya kecewa. Ya kan? Terlalu tinggi standarnya. Saya harus menjadi lulusan terbaik. IPK saya harus 3,95 misalnya minimal atau 4. Giliran pas tidak dapat, kecewanya luar biasa. Nggak bisa move on. Semester satunya dapat nilai B, sampainya semester 7 masih ingat itu nilai B-nya di semester 1. Biasanya orang seperti itu. Orang yang perfeksionis itu susah move on-nya. Karena standarnya dia sudah tinggi sekali. Seperti itu. Nah, terkadang kalau misalnya sudah standarnya tinggi, kemudian hasil yang dia dapatkan tidak sesuai dengan yang dia harapkan, jatuh-jatuhnya pasti akan kecewa. Kecewa yang berlebihan secara terus-menerus pasti akan jatuhnya ke stres. Ya kan? Kecemasan yang berlebihan sampai mungkin tidak mau makan. Tidak mau makan. Kenapa ini? Baik nilaiku. Padahal bagusnya jika rasa jawabanku. Seperti itu. Ada yang begitu enggak di sini? Ada? Saya dulu iya sih. Saya dulu orangnya kalau misalnya dapat B itu kepikiran. Tapi sekarang enggak. Karena kan saya sudah tidak ini lagi, tidak ada transkrip nilai lagi kan. Seperti itu. Jadi sekarang sudah tidak lagi. Memang harus belajar untuk tidak terlalu perfeksionis. Perfeksionis boleh, tetapi kalau terlalu jangan. Namanya yang berlebihan ya. Namanya yang berlebihan itu tidak diperbolehkan. Seperti itu. Terus ada kecemasan sosial. Orang-orang juga biasa merasakan insecure itu kalau dia berada dalam suatu kondisi sosial yang tidak membuat dia nyaman. Misalnya dalam situasi atau kondisi di pesta, atau misalnya dia di acara keluarga, atau misalnya dia di mana lagi ngumpul sama teman-temannya atau wawancara untuk dalam sebuah pekerjaan, dia sudah insecure duluan, ditanya-tanya dia tunduk. Siapa namamu? Julia Pak. Begitu. Dia insecure duluan misalnya. Jadi dia cemas. Kenapa? Karena orang yang cemas seperti ini terkadang takut untuk dievaluasi sama orang lain. Takut untuk dinilai sama orang lain. Sehingga dia merasakan kecemasan sosial. Orang yang seperti ini terkadang misalnya gini ya, di acara keluarga. Apalagi kalau misalnya ini masuk saya juga. Makanya saya bilang tadi, jujur saya agak-agak berat untuk bawakan materi ini karena ini sebenarnya kayak nyinggung diri saya sendiri sih. Seperti itu ya. Jadi kecemasan sosial itu saya paling tidak ingin sekali kalau ngumpul-ngumpul keluarga. Kenapa? Karena kapan nikah? Seperti itu. Jadi itu buat saya insecure dulu. Nah, aduh ini pertanyaan yang paling sering sekali. Ketika saya coba tanya-tanya teman yang lain juga seperti itu sih. Agak-agak ragu untuk bergabung sama orang lain, apalagi kalau misalnya untuk acara-acara keluarga, kalau ditanyanya seperti itu. Jadi kecemasan sosial itu juga bisa membuat kita insecure kalau kita tidak penilaian orang lain itu tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Seperti itu. Syarul? Tidak pernah, Pak. Oh, Syarul tidak pernah dibully? Iya, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang pernah dibully di sini? Mungkin bully itu bukan dalam artian yang harus yang kayak seperti di gambar ya, yang ditarik lengan bajunya kemudian kayak diancam-ancam bagaimana. Tapi bully itu banyak hal. Misalnya dibilang, ih kenapa kok terlalu gemuk? Misalnya kayak body shaming seperti itu kan termasuk bullying juga. Seperti itu, gemukmu. Fajriani Rahma.
Pernah dapatkan bulian atau bagaimana? Alhamdulillah tidak pernah, Pak. Ya pernah ya. Iya, Pak. Oke, bagus. Berarti untuk di sini korban bullying ini sedikit berkurang. Kenapa kita biasanya insecure? Karena gini, terkadang orang-orang yang menjadi korban bullying itu biasanya ada kayak rasa trauma dalam dirinya, ya kan? Ada rasa trauma sama dirinya sehingga membuat dirinya takut. Kemudian dalam jangka panjang itu biasanya kalau traumanya berlebihan, dia agak takut untuk berhubungan, berasal dari insecurity-nya itu berasal dari orang lain atau penilaian dari orang lain, maka yang perlu kita lakukan adalah jangan terlalu memperhatikan penilaiannya orang lain. Meskipun sebenarnya kritikan itu perlu, bahkan sebenarnya lebih bagusan dikritik sih sebenarnya dibandingkan dipuji. Karena lewat kritikan kita bisa tahu apa kekurangannya kita, lewat kritikan kita tahu kekurangan, artinya kita bisa memperbaiki kekurangan itu menjadi sebuah kelebihan. Tapi kalau misalnya kita dipuji, itu biasanya kalau kita dipuji malah membuat kita tidak akan maju-maju. Karena kita sudah merasa puas dengan apa yang sudah kita capai pada saat itu. Seperti itu. Jadi kalau misalnya kita refleksi ulang pada diri kita, insecurity-nya kita itu berasal dari diri kita atau dari orang lain. Kalau dari orang lain, kalau dari diri kita berarti kita harus cintai diri kita. Seperti itu. Jadikan diri kita sebagai seorang sahabat yang betul-betul sangat mempercayai dirinya kita. Apapun kemampuannya kita, apapun yang kita punya, ya itulah kita. Seperti itu. Tapi kalau misalnya insecurity-nya kita itu disebabkan oleh orang lain, misalnya dengan penilaiannya orang lain, berarti jangan terlalu memperhatikan standarnya orang. Misalnya cantik itu kalau misalnya hidungnya mancung dan lain sebagainya, tetapi menurut kita cantik itu yang penting enak dipandang. Seperti itu. Tidak semua orang hitam itu jelek. Ada kok hitam manis, malah lebih enak dilihat dibanding orang yang putih. Seperti itu. Tidak semua orang mancung itu juga cantik. Ada juga orang pesek yang lebih cantik. Seperti itu. Tahu kucing kan? Kucing Persia itu yang pesek-pesek malah lebih bagus dibandingkan yang mancung-mancung. Malah lebih mahal malah harganya. Seperti itu ya. Tapi itu kucing. Itu kucing. Oke. Lanjut ya. Kemudian yang kedua, bagaimana caranya kita supaya tidak larut di dalam insecurity adalah kita harus melihat insecure itu dari sudut pandang yang positif. Jadi jangan selalu menganggap bahwasanya insecure itu selalu dalam sudut pandang yang negatif. So, insecure berarti tidak percaya diri, Ki. Tidak aman, Ki. Tidak nyaman, Ki. Pokoknya tidak segala-galanya. Seperti itu. Tapi lihat insecure itu dalam sudut pandang yang positif. Misalnya kayak gini. Kalau kita lihat dari gambar ya. Kalau kita lihat dari gambar, yang di gambar bagian kanan ini ibaratnya kita memandang bahwasanya ini singa, dia makan ke anaknya. Karena tidak ada mie kepalanya dilihat. Seolah-olah kayak di dalam mulutnya kini kepalanya. Itu kalau kita satu sudut pandang saja. Tapi ternyata ketika kita melihat dari sudut pandang yang berbeda, ternyata dia cuman angkat anaknya mungkin untuk dia pindahkan ke tempat yang lain. Seperti itu. Jadi kalau kita lihat di sini, dia dikasih pindah, Ki. Artinya kalau kita mau melihat suatu masalah, jangan cuma di satu sudut saja. Tapi coba lihat ataupun evaluasi masalah itu dari sudut pandang yang berbeda. Sama juga dengan insecurity. Kalau insecurity kita selalu anggap itu sebuah negatif, hal yang negatif, berarti itu cuma satu sudut pandang saja. Coba kita ubah pandangannya kita, ubah mindset-nya kita, bahwasanya insecurity-nya itu adalah hal yang bagus. Misalnya, insecurity kita anggap bahwasanya kita tidak mampu, saya misalnya kayak saya orangnya agak kurang misalnya untuk di main alat musik. Saya tidak tahu main alat musik. Saya minder nih kalau misalnya bertemu dengan orang-orang yang pintar main alat musik. Tetapi kalau kita tahu kekurangannya kita, maka kita bisa melakukan perbaikan terhadap kekurangan itu. Seperti itu. Jadi yang kita jadikan di sini adalah insecure yang kita tahu, kan kita tahu ya, kita tahu kelemahannya kita apa, kita tahu yang membuat kita tidak percaya diri itu apa. Nah, kita ubah dalam hal yang positif. Kita coba untuk memperbaiki kekurangan itu menjadi sebuah kelebihan, atau kita mengimprove.
kita mencoba untuk improve hal-hal yang kita punya untuk bisa lebih menjadi sebuah kelebihan nantinya. Seperti itu. Jadi ubah sudut pandang kita menjadi yang lebih positif. Seperti itu. Nah, selanjutnya bagaimana cara mengatasi insecure? Kalau kita mau mengatasi insecure, yang pertama adalah harus ada penerimaan dulu. Jadi kita menerima diri kita apa adanya. Ya seperti inilah saya. Seperti itu. Seperti inilah saya. Mungkin teman-teman saya yang lain itu punya rambut yang lurus, yang setidaknya kalau goyang begini itu goyang juga lo anunya rambutnya. Kalau saya mungkin rambut saya agak sedikit bergelombang, seperti hidup saya yang juga bergelombang. Seperti itu ya. Jangan bilang rambutnya berantakan, seperti hidupnya yang berantakan, jangan ya. Tapi setidaknya mungkin lebih positifnya bergelombang saja. Jadi harus diterima apa adanya. Kalau misalnya ada yang bisa kita rubah, kita rubah. Tapi bukan dalam artian saya suruh Ki untuk misalnya rubah itu dalam artian bukan merubah hidung yang pesek jadi mancung dengan operasi plastik ya, bukan. Tapi maksud saya kalau misalnya ada hal kekurangan kita yang masih bisa kita ubah. Tetapi kalau hal itu tidak bisa kita ubah, maka anggaplah bahwasanya itu adalah hadiah dari Tuhan. Seperti itu. Jadi ubah mindsetnya kita, harus bisa menerima apa adanya diri kita. Kemudian yang kedua, bagaimana cara mengatasi insecure adalah fokus pada kelebihannya kita. Tidak semua orang semuanya bagus. Semua orang pasti punya kelebihan dan kekurangan. Ada yang bisa nyanyi tapi tidak bisa main alat musik. Ada yang jago main gitar tapi suaranya pas-pasan. Seperti itu. Ada yang jago misalnya kimia tapi biologinya kurang. Ada yang sebaliknya, biologinya bagus, kimianya kurang. Bagus hitung-hitungannya, tidak bagus bagi-baginya, bagus kali-kalinya. Seperti itu. Ada yang seperti itu kan. Jadi fokus pada kelebihan tak. Kalau misalnya kita fokus pada kelebihan tak, nah kita improve itu kelebihan. Tadi kita kembangkan lagi supaya betul-betul lebih bagus lagi. Seperti itu. Jangan terfokus terhadap apa yang kita tidak punya atau kekurangannya kita. Seperti itu. Jadi kalau mau atasi insecure, orang lain cantik ya, itu hadiah dari Tuhan sama dia. Kita tidak cantik, tapi kita pintar. Seperti itu. Nah, itu kelebihannya kita. Seperti itu ya. Jadi jangan membandingkan diri kita, karena setiap orang itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tidak semua orang sama. Kalau semua sama, itu tidak bervariasi ke hidup. Seperti itu. Jadi, misalnya ada yang pintar main musik, ada yang pintar nyanyi, baku teman, dapat nih satu circle nih mereka. Seperti itu, nyambung Ki. Karena ada yang bisa nyanyi, ada yang bisa main alat musik. Tapi kalau misalnya semuanya bisa main musik, tidak ada yang bisa nyanyi, kacau jadinya. Tidak ada yang mau dengar Ki. Kayak gitu ya. Jadi fokus pada kelebihannya kita. Kemudian yang ketiga, cara mengatasi insecure adalah bersyukur. Sering-sering Ki bersyukur terhadap apa yang Allah sudah berikan sama kita. Jangan karena kita lihat teman kita, kayaknya tahu ke kampus bawa mobil, kita ini kok jalan kaki. Bersyukur Ki, masih ada kaki tak. Ya kan? Ada orang yang mau kaki, tidak ada kakinya. Naik kursi roda, Ki. Jadi, harus bersyukur terhadap apa yang kita sudah punya. Jangan selalu membandingkan diri kita dengan orang lain. Itu caranya untuk supaya kita tidak insecure. Karena kapan kalau kita cuma membanding-bandingkan diri terus, kita misalnya, itu mantap pakai iPhone. iPhone berapakah sekarang yang terbaru? Karena saya tidak terlalu ini update dengan iPhone. 13, 14, 15, 17, berapa? Berapa itu? 16, Pak. 16 ya? 16? 14? Oh, iPhone 14 sekarang. iPhone 1 saja saya tidak punya. Tapi saya tidak membandingkan itu ya, karena memang saya tidak terlalu tertarik dengan iPhone. Tapi kalau ada yang mau kasih saya iPhone, saya terima sih. Sebenarnya begitu. Oke, jadi jangan membandingkan diri kita dengan orang lain. Kapan kita bandingkan diri kita dengan orang lain, kita tidak syukuri apa yang kita punya, jatuh-jatuhnya pasti akan stres Ki. Teman tak beli iPhone 14, kita cuma pakai Android karena kita bilang, temanku bisa beli ini, dipaksa mi semua. Kita telepon mi orang tua tak di kampung, mau Kak beli iPhone 14, wajib Ki katanya di kampus begini, karena temanku juga pakai yang seperti itu. Setengah mati mi orang tua tak, kasihan untuk ini cari uang untuk beli iPhone. Padahal itu cuman terlalu membandingkan dengan orang lain sampai kita mau ikuti standarnya orang. Seperti itu. Jadi syukuri saja apa yang kita punya. Seperti yang The Massive bilang kan, syukuri apa yang ada. Seperti itu kan.
Oke. Adalah Nah, ada yang lanjut? Atau ada yang mau nyanyi dulu sebelum kita ke malas? Oke. Nah, yang kedua, kalau kita tadi sudah bahas mengenai insecure itu apa, yang kedua apa itu malas? Ada yang kalau misalnya dia nonton TV gayanya seperti di gambar? Ada? Tidak. Tidak pernah, Tidak ada ya? Pak. Tidak pernah, alhamdulillah. Nah, apa itu malas? Coba deh. Atau ada lagi di sini yang tidak pernah malas? Enggak sih kayaknya. Coba Sheila deh, Sheila. Sheila. Oke, Sheila. Ya, Pak. Nama lengkapnya siapa, Sheila? Sila, Pak. Cuman Sheila saja. Ya, Pak. Saya kira selamat Sheila, selamat pagi. Bercanda ya, bercanda ya. Bukan bullying, bukan bullying. Bukan. Sheila, pernah malas? Pernah, Pak. Pernah atau sering? Sering. Sering. Terus kita samaan. Menurut Sheila, malas itu apa? Malas itu Saking seringnya malas ini sampai tidak tahu dideskripsikan apa itu malas. Sampai malas juga untuk ngomong. Apa itu malas, Dek? Ya dong, habis itu. Atau mungkin bisa dibantu sama kakak seniornya nih, Irmayanti Febriani Sari. Irma pernah malas, Irma? Pernah, Pak. Pernah. Menurutnya Irma, malas itu apa? Menurut saya pribadi, malas itu kegiatan yang menunda-nunda pekerjaan yang harusnya dilakukan hari ini, kita tunda untuk dilakukan sebentar atau nantinya. Oke, sip. Menunda-nunda pekerjaan berarti itu malas. Ada yang lain mungkin? Nah, ini kayaknya bagus juga. Bohari. Bohari dipanggilnya Bohari atau Roy? Buhari. Bari, Pak. Nama lengkapnya siapa, Dek? Buhari. Tapi Roy di belakang itu apa? Nama panggilan, Pak. Oh, dipanggilnya Roy. Bohari tapi panggilnya Roy. Iya. Oke, silakan Dek Roy. Jadi malas itu adalah mager, malas gerak. Karena Mager, kurangnya malas gerak. motivasi. Kurang motivasi. Iya, dia malas gerak karena tidak ada motivasi ya. Tidak ada yang memotivasi dia untuk dia bisa bergerak. Oke. Ada yang lain? Thank you, Roy. Sasmita Wiyatamala. Dipanggil Mita ya? Iya, Pak. Oke, Mita, coba. Menurutnya Mita apa itu malas? Pernah malas kan, Mita? Iya, Atau Pak. tidak? Pernah. Oh, pernah. Oke. Mita, kalau versinya Mita, malas itu apa? Kalau tadi ada yang bilang menunda-nunda pekerjaan, Irma bilangnya menunda-nunda pekerjaan itu malas. Kalau Roy bilangnya malas itu kalau misalnya tidak ada motivasi untuk dia bergerak, sampai dia mager. Kalau Mita sendiri, menurutnya Mita apa itu malas? Mungkin kalau dari saya, Pak, saya menambahkan dari saudara Roy, itu kayak kekurangan motivasi pada diri sendiri untuk kayak melakukan suatu hal atau aktivitas. Sehingga kayak tubuhnya kita itu dan pola pikirnya kita itu malas dan malas beraktivitas atau bisa dibilang tidak mempunyai energi untuk melakukan aktivitas tersebut. Thank you, Mita. Mita D3, D4? D3, Bapak. D3 kelas A atau kelas B? Kelas A. Oke. Thank you, Dek. Ya. Jadi malas itu adalah kondisi ketika seseorang itu menghindari pekerjaan
yang seharusnya dapat dikerjakan dengan potensi dan energi yang dimiliki. Jadi sebenarnya dia sudah tahu pekerjaannya apa, tapi dia hindari itu pekerjaan. Dia tidak mau lakukan, padahal sudah dia punya potensi, dia punya energi untuk dia lakukan pekerjaan, tetapi dia tidak lakukan itu. Itu adalah malas. Atau biasa juga malas itu sering dikaitkan dengan dua perilaku. Satu adalah prokrastinasi atau menunda-nunda, seperti yang Irma tadi bilang, atau idleness, atau berdiam diri tanpa melakukan apa-apa, seperti yang Roy dan Mita tadi bilang juga. Jadi malas itu kalau misalnya dia tahu saya harus mengerjakan ini, ada waktunya, ada energinya, tetapi dia tidak mau lakukan pada saat itu. Dia tidak langsung melakukan saat itu. Dia tundakah, ataukah misalnya dia cuma diam-diam saja, seperti itu. Dia diam diri, tidak melakukan apa-apa. Bukan juga mengerjakan yang lain ya. Beda itu malas dengan istilahnya ada dua pekerjaan yang bersamaan, satunya dikerja, satunya tidak, terus yang dibilangnya yang tidak dikerjakan ini karena dia malas. Bukan. Tetapi malas itu kalau misalnya dua-duanya misalnya dia tidak kerjakan sama sekali, biar satu. Padahal ada waktu, ada tenaga, kemudian ada kesempatan, tapi dia tidak melakukan itu. Ataukah dia tunda? besok pideh, sampainya SKS nih, sistem kebut semalam. Seperti itu. Jadi itu adalah definisi dari malas. Dan semua orang pasti pernah merasakan yang namanya malas. Tidak ada di sini yang rajin 100%. Kalau insecure mungkin masih bisa di ini sih. Tidak semua orang insecure, tetapi kalau malas pasti ada rasa-rasa malas lah di waktu-waktu tertentu. Seperti itu. Nah, kenapa malas? Mita, tadi Mita bilang pernah malas, ya kan? Biasanya Mita malas itu alasannya kenapa? Kalau dari saya biasanya malas. Misal Pak, saya punya tugas banyak. Oke. Tapi kayak keadaan fisik saya kurang sehat. Makanya saya lebih memilih untuk berdiam diri sejenak dalam waktu yang cukup lama. Bisa dikatakan di situ saya menggunakan waktu untuk mengumpulkan energi. Untuk besoknya saya mengerjakan tugas. Seperti itu Pak. Oke, thank you Dek, Mita. Kalau Rifka Fadila. Ini kayak shock ya ditanya di ini. Oke, Rifka D3 D4 ya? D4 Pak. D4. Kelas A, kelas B? Kelas B. Kelas B. Pernah malas? Pernah Pak. Oh pernah. Biasanya alasannya Rifka kalau malas itu apa? Biasa karena capek pulang dari kampus, terus tugas banyak. Jadi capek kerjanya. Bukan Jikode nih kah? Bilang jangan dikasih tugas banyak-banyak. Bukan kayaknya itu bukan untuk saya karena saya belum masuk di kelasnya Rifka. Tapi Irma ketawa-ketawa. Kayaknya banyak sekali tugas dari saya juga. Oke, berarti biasanya alasannya malas itu karena capek ya. Terlalu banyak pekerjaan, makanya istirahat dulu, tidak melakukan apapun, maka itu disebut dengan malas. Oke. Kalau Yulianti, D3 TLM B. Oh, saya tahu ini, berarti ya D3 nih kelas B. Yulianti, dengar saya? Yulianti? Iya, Pak. Oke. Yulianti, pernah malas? Pernah, Pak. Pernah. Biasanya kalau Yuli malas itu alasannya kenapa? Malas karena nunda-nunda kerjaan. Oke. Malas kerja tugas. Masih banyak waktu ya, masih banyak waktu. Oh, nanti minggu depan baru dikumpul, jangan middle kerja sekarang.
Seperti itu ya. Jadi masih ditunda-tunda. Ada lagi? Oke. Biasanya kenapa orang itu ada rasa malas dalam dirinya? Yang pertama adalah seperti yang dijelaskan sama kalian semua itu alasan yang sudah sesuai, karena biasanya memang kita malas itu karena seperti itu ya. Tapi ada juga yang alasannya kenapa dia malas karena we don't know why. Kita tidak tahu kenapa kita harus melakukan itu pekerjaan. Ya kan? Jadi tidak ada motivasi. Tidak ada motivasinya kita, tidak ada yang merangsang kita untuk melakukan itu pekerjaan. Kita menganggap itu pekerjaan tidak terlalu penting-penting amat juga buat saya. Seperti itu. Misalnya nih, ada webinar kan, teman-teman itu berbondong-bondong untuk ikut webinar itu. Tapi karena kita merasa bahwasanya tidak ada hal yang memotivasi kita untuk mengikuti itu, berarti tidak usah ikut. Malas untuk mengikuti webinar misalnya. Jadi tidak ada alasan yang penting buat kita untuk melakukan itu. Seperti itu, tidak ada rangsangan. Itu adalah alasan kenapa kita malas. Kemudian yang kedua, we don't know how. Sudah ada alasannya. Ada alasannya kenapa kita harus melakukan itu, tapi kita tidak tahu bagaimana cara melakukannya. Bagaimana cara memulainya. Ada mungkin yang biasa merasakan yang seperti itu ya. Tadi siapa yang menjawab itu ya? Mita ya. Yang malasnya Mita itu kalau misalnya dia baru mau mencari inspirasi dulu. Dia tahu apa yang dia mau kerjakan, dia tahu apa yang dia harus lakukan untuk pekerjaannya, tetapi belum tahu bagaimana cara memulainya. Dia belum tahu bagaimana caranya untuk kita bisa lakukan ini pekerjaan. Nah, biasanya kalau misalnya kita tidak tahu, kita tanya sama orang lain. Kita tanya sama orang lain juga bingung dan segala macam, pasti dibilangnya, sebentar paling deh, baru kerja. Dapat pakai lagi inspirasi. Seperti itu kan. Nah, itu biasanya alasan kenapa kita malas. Dan alasan juga biasanya kenapa kita tunda. Karena kita tidak tahu. Dan jujur ya, memulai itu susah. Tapi kapannya kita sudah memulai, pasti bisa selesaikan. Tetapi untuk memulai yang pertama itu, yang awal itu biasanya susah sekali. Susah sekali, Ki. Banyak di pikiran, saya harus begini kan, nanti laporanku saya buat begini, tapi tidak ada yang dilakukan. Sama sekali. Karena itu tadi, memulainya susah. Kita masih berpikir seperti ini, tapi tidak tahu bagaimana caranya, gitu ya. Itu yang membuat kita biasanya malas, sampai kita tunda pekerjaannya. Kemudian yang ketiga adalah we don't know who we are. Kita tidak tahu kita ini siapa. Bagaimana starting point-nya kita. Seperti itu. Apakah kita malas karena memang sudah kebiasaan dari dulu kah? Dari mungkin ajarannya orang tuanya kita, mungkin kan ada begini ya. Ada orang yang dari kecil itu diajarkan memang rajin-rajin bantu orang tua. Diajar mencuci, diajar membersihkan, diajar apa dan lain sebagainya. Tapi ada juga orang yang tidak pernah diajari yang seperti itu. Dalam artian lingkungannya dia tidak membiasakan dia untuk bekerja. Sehingga kalau dibilang mencuci, saya tidak tahu bagaimana caranya mencuci, membersihkan tempat tidur juga tidak tahu. Karena memang lingkungan itu yang membuat dia seperti itu. Seperti itu. Sampai jadinya kebiasaannya adalah malas. Karena dia tidak tahu apa yang dia mau kerjakan. Dia tidak tahu bagaimana caranya mencuci, jadinya pasti akan malas. Seperti itu. Jadi we don't know who we are. Nah, itu alasan-alasan kenapa kita biasanya malas. Nah, ini ada pakar ya, Anthony Robbins, itu mengatakan bahwasanya manusia itu akan bergerak maju kalau ada 2 poin. Jadi manusia itu tidak akan pernah malas kalau ada 2 poin ini sama mereka. Pertama adalah gain pleaser. Jadi gain pleaser itu adalah manusia akan bergerak maju jika ada sesuatu yang merangsang dia atau menyenangkan dia. Jadi merasa tidak akan malas gitu kalau ada yang memotivasi dia. Misalnya rajin ke kampus. Kenapa? Karena ada dia odo-odo. Ada yang dia suka dari kelasnya. Kalau misalnya tidak ke kelasnya atau dia tidak ke kampus, dia tidak akan ketemu dengan orang yang dia suka. Jadi itu yang memotivasi dia. Seperti itu. Ataukah misalnya ikut
kegiatan-kegiatan atau lomba-lomba, dia senang seperti itu karena motivasinya teman-temannya di lingkungannya bagus, kemudian ada yang mengajarkan dia, dosen pembimbingnya ada. Seperti itu, makanya itu merangsang dia untuk tidak bermalas-malasan atau dia bergerak. Jadi ada gain pleasure. Kemudian yang kedua, biasanya manusia akan bergerak kalau misalnya ada avoid pain, yaitu menghindari rasa sakit atau menghindari punishment atau hukuman. Ini yang paling sering juga sih, yang paling sering juga. Kenapa kalian harus membuat laporan? Biar capek kalau misalnya besok mau dikumpul, terus ditahu bilang dosennya killer, kalau tidak dikumpul kini dosennya pasti nak kasih keluar ki. Ada sih yang saya lihat begitu, kenyataannya di lapangan. Kalau misalnya saya Ji mungkin yang bawa ini, yang mengajar, tidak apa-apa Ji Pak Fikar Ji, tidak nak kasih keluar Ji gitu, tidak pernah jangan keluar. Tapi coba yang di belakang, kos kakinya saja tidak sama panjang atau bagaimana, itu sudah takut-takut duluan. Ternyata dia takut dihukum, takut punishment. Saya tidak usah sebutkan dosennya ya, tapi saya tahu kok. Saya tahu siapa dosen yang ditakuti di mahasiswa. Seperti itu. Jadi kadang itu kalau misalnya ada hukuman yang didapatkan atau bagaimana, itu baru memicu dia untuk tidak malas-malasan, baru pindah kerjakan. Tapi kalau misalnya dosennya tidak dikerjakan jadi laporan terus tidak pernah jadi marah sama dosennya, jangan nih, tidak ada punishment-nya, tidak ada hukumannya. Baik Ji, seperti itu. Itu biasanya buat orang malas. Tapi kalau misalnya ada punishment atau ada hukuman yang diberikan, biasanya baru dia kerjakan itu tugasnya. Seperti itu. Jadi manusia akan tergerak kalau ada dua hal ini. Nah, bagaimana cara mengatasi malas? Jadi bagaimana caranya kita mengatasi malas? Yang pertama adalah buat target dulu. Buat target atau goals-nya kita. Jadi harus jelas apa yang harus kita capai. Misalnya kalian yang maba ini masuk D3 atau D4. Berarti misalnya D3, saya harus selesai dalam waktu 3 tahun. Kalau lebih dari 3 tahun, kasihan orang tua saya bayarkan saya terus. Berarti ada target tak bahwasanya kita harus selesai dalam waktu 3 tahun. Kalau misalnya mau lebih ditingkatkan lagi, saya mau lulus, bukan cuma lulus saja, bukan cuma kompeten saja, tetapi saya harus menjadi lulusan terbaik. Nah, otomatis ketika kita punya target seperti itu, berarti ada planning tak, sudah ada perencanaan tak, setiap semester nilaiku harus dapat sekian, setiap semester harus dapat sekian. Nah, kalau misalnya ada target, ada goals yang kita punya, berarti itu akan memicu kita untuk tidak akan malas-malasan. Seperti itu. Tugas pasti rajin dikumpul, kalau misalnya mau ujian pasti belajar, supaya hasil yang didapatkan bagus. Ada goals. Kemudian yang kedua, bagaimana cara mengatasi kemalasan itu dengan memberikan punishment. Jadi kalau misalnya ada hukuman, ada punishment, itu biasanya orang akan cenderung untuk tidak malas. Misalnya, orang yang bekerja ya, kayak saya misalnya. Kalau andai kata tidak ada punishment, bilang tidak apa-apa jika kalau misalnya tidak cek log, tidak terlambat dan lain sebagainya, mungkin saya mau datang jam 10 juga bisa. Seperti itu. Tapi karena ada punishment, tidak boleh lebih dari 2 hari untuk keterlambatan dalam waktu 1 tahun. Makanya mungkin ada yang lihat sering saya lari-lari kalau misalnya pagi-pagi kan. Yang kalau di lab-lab mikro, itu kalau pagi-pagi sebelum jam 8 atau sudah mau menghampiri jam 8 pasti saya sudah lari maraton. Lari 100 meter. Cepat-cepatan. Jadi berkejaran dengan waktu. Kenapa? Karena kalau saya terlambat, ada punishment yang saya dapat. Makanya itu salah satu hal yang mengatasi kemalasan kalau misalnya ada punishment yang kita berikan. Terus yang ketiga, bagaimana cara mengatasi kemalasan adalah dengan memberikan reward, memberikan hadiah. Ada yang pernah di sini waktu SD, kalau misalnya dijanji sama orang tuanya, kalau masuk 3 besar, saya belikan kok sepeda misalnya. Atau saya, apa kau mau, kalau misalnya ranking 1 kok, terserah kau mau beli apa, saya nanti belikan. Itu adalah reward. Itu salah satu trik dari orang tua untuk memberikan kita ataupun mengajak kita untuk mengatasi kemalasan. Supaya rajin Ki, ada hadiah yang harus diberikan. Seperti itu. Jadi itu cara untuk mengatasi kemalasan. Pertama adalah ada target. Kalau ada target berarti ada motivasi kita. Kalau ada motivasi berarti tidak akan malas-malasan Ki. Artinya ada yang memotivasi kita, ada yang merangsang kita untuk melakukan itu pekerjaan. Kemudian yang kedua ada punishment, ada hukuman, dan yang ketiga ada reward. Ada hadiah yang diberikan kalau misalnya kita tidak malas. Nah, itu bisa mengatasi kita terhadap yang namanya kemalasan.
Kalau misalnya rasa insekuritas yang tinggi sekali, kemudian malas yang berlebihan, itu menumpuk terus, jatuhnya pasti akan ke stres. Makanya harus bisa mengatasi yang namanya insecure yang kayak tadi, kemudian mengatasi kemalasan supaya apa? Supaya tidak mengalami stres, Ki. Bukan cuma mahasiswa yang stres sih sebenarnya. Dosen pun juga bisa stres kalau terlalu banyak pekerjaan dan lain sebagainya. Makanya trik-trik ini sebenarnya bisa dipakai dan bisa juga dikembangkan sama kalian semua. Seperti itu. Oke, mungkin itu saja dari saya. Terakhir, satu kata yaitu aku adalah aku, tak bisa kau samakan aku seperti dia atau mereka. Artinya, be yourself, jangan pernah bandingkan diri kalian dengan orang lain, dan selalu syukuri terhadap apa yang kalian sudah punya. Mungkin itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik, setelah tadi pemaparan materi yang sangat luar biasa dibawakan oleh Bapak Zulfikar Ali Hasan, yaitu mengenai mengatasi insecure dan kemalasan dalam penyesuaian porsi stres yang dialami mahasiswa. Jadi di sini saya akan membuka sesi tanya jawab bagi kakak-kakak, teman-teman serta adik-adik. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan mengetik kata saya di kolom chat atau menekan fitur raise hand, kemudian saya persilakan. Oh ya, baik, atas nama Fajriani Arma, saya persilakan untuk menyampaikan pertanyaan. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, saya Fajriani Arma dari kelas D4B tingkat 1. Jadi Pak, saya adalah orang yang misalnya ini sangat susah untuk speak up atau ingin menjawab dan mengutarakan pendapat. Meskipun itu pertanyaan dan pendapat itu sudah ada di kepala saya, tapi saya susah untuk mengutarakannya. Nah, pertanyaan saya, bagaimana tips untuk menghilangkan rasa takut atau tidak berani speak up di depan umum? Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya persilakan langsung kepada pemateri kita untuk menjawab pertanyaan saudari saya. Waktu dan layar persilakan. Oke, terima kasih. Fajriani Arma D3 D4? D4, Pak. Kelas A, B? Kelas B, Pak. Kelas B. Saya tidak percaya kalau Fajriani Arma ini tidak bisa speak up di depan umum. Buktinya tadi bertanya dengan bagus sekali sih sebenarnya. Ya, tapi sebenarnya gini, saya juga orangnya seperti itu. Jadi saya paling, kalau misalnya di depan umum ya, di depan umum itu ketika mau bertanya, awal-awal itu saya tulis dulu. Jadi apa yang saya mau utarakan itu saya tuliskan dulu. Kenapa? Karena saya takut sekali ngomong. Takut sekali ngomong di depan umum. Saya orangnya juga bisa dibilang introvert ya. Jadi orangnya, tapi kalau kita kenal jadinya bisa ekstrovert. Jadinya ambivert mungkin ya. Seperti itu ya. Jadi kalau misalnya kita takut dengan ngomong di depan umum dan lain sebagainya, yang pertama hal yang bisa kita lakukan adalah catat dulu apa yang kita mau sampaikan. Kalau misalnya betul-betul Ki parah Ki ini ketakutan tak, apapun yang mau kita sampaikan itu kita catat. Jadi kita cukup baca dulu. Seperti itu. Tapi kalau semakin ke sini, mungkin semakin terbiasa untuk ngomong, yang kita catat cuma poin-poin yang mau kita utarakan. Supaya jelas Ki apa yang kita mau sampaikan sama orang. Seperti itu. Kalau dibilang takut memulai pembicaraan, iya saya juga seperti itu. Cuman terkadang kalau misalnya kita mau istilahnya kayak mengembangkan dirinya kita sudah tahu kekurangannya kita di situ. Berarti yang pertama, kalau misalnya ini masih belum di forum, kita coba-coba latihan. Kita coba-coba latihan di rumah lah. Atau misalnya kalau kita di kosan di depan cermin. Coba Ki speak up di depan cermin bagaimana cara ngomong dan lain sebagainya. Itu hal yang dasar sebenarnya yang kita bisa lakukan. Kemudian yang kedua, coba Ki untuk keluar dari zona nyaman. Kita lebih senang berkumpul sama orang atau lebih senang menyendiri? Berkumpul bersama orang, Pak. Itu lebih bagus. Iya.
Karena ada orang yang lebih senang menyendiri. Nah, itu lebih susah. Tapi kalau kita senang berkumpul dengan orang, itu lebih bagus. Kenapa? Karena kita bisa belajar dari orang itu. Nah, saya sarankan kalau misalnya kita takut ngomong dan lain sebagainya, salah satu wadah untuk bisa mengembangkan diri itu adalah ikut organisasi. Iya, jadi dengan ikut organisasi biasanya secara langsung ataupun tidak langsung itu akan diajarkan Ki bagaimana cara ngomong di depan orang lain. Dan saya banyak melihat hal yang seperti itu, yang orangnya awalnya mungkin cuma pendiam dan lain sebagainya, pas ikut organisasi dia bisa ngomong. Seperti itu. Jadi itu tadi yang sedang latihan Ki. Tuh Lena. Kedengaran Ki bunyi-bunyi HP di sini? Tidak aja. Tidak ada. Oh, tidak ada. Karena kedengaran di laptopku ada memanggil. Jadi saran saya itu, Dek. Pertama, kalau misalnya kita merasa bahwasanya takut Ki ngomong di depan orang lain, merasa Ki istilahnya kayak ya wajar ya kalau dibilang untuk ngomong di depan orang lain itu agak grogian, itu catat Ki apa yang kita mau sampaikan. Karena biasanya begitu, ada di dalam pikiran tapi bagaimana caranya saya keluarkan ini. Jadi kita catat apa yang kita mau sampaikan. Semua yang kita mau sampaikan itu kita catat. Jadi kita baca itu saja dulu. Semakin ke sini, semakin sering Ki ngomong seperti itu, tinggal catat poin-poin pentingnya Mami. Seperti itu, karena sudah terbiasa Maki. Tapi yang tidak boleh kita lakukan adalah sudah Mi deh, takut Kak, atau kita kasih sama orang lain, coba kau tanyakan ini. Karena itu tidak akan melatih kita. Seperti itu. Jadi jangan takut untuk mencoba hal yang baru. Artinya kita harus bisa keluar dari zona nyaman. Salah satu hal yang saya lakukan juga itu saya selalu ikut pelatihan-pelatihan kayak public speaking dan lain sebagainya. Meskipun mungkin saya tidak seperti teman-teman saya yang lain yang ikut pelatihan yang lain. Mereka itu dengan cakap sudah ngomong bagus, bla bla dan segala macam, tapi saya tidak. Tapi yang saya tahu adalah bahwa tidak semua tidak semua tanaman itu akan tumbuh ataupun misalnya bunga ya, bunga itu tidak akan semua bermekaran secara bersamaan. Seperti itu. Dia tidak akan mekar secara bersamaan. Meskipun prosesnya kita sama, tetapi pasti hasilnya pasti akan berbeda. Seperti itu. Jadi jalani saja prosesnya, Dek. Jalani prosesnya, keluar dari zona nyaman, apalagi kita keuntungan adalah kita senang bersosialisasi dengan orang lain. Kalau saya ya saya jujurnya lebih senang lebih senang habis dari kampus pulang ke rumah, tidak ngapa-ngapain lagi. Seperti itu. Karena itu beda Ki. Ada yang introvert, ada ekstrovert. Tapi kalau orang yang ekstrovert itu jauh akan lebih mudah untuk dia bisa atasi yang namanya grogi atau apapun itulah. Seperti itu. Mungkin kayak gitu Dek Fajriani. Ya baik Pak, terima kasih. Sama-sama Dek. Oh ya baik, itulah tadi jawaban dari kita. Ini saya kembali kepada beberapa teman-teman serta adik-adik sekalian. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan menekan fitur raise hand atau mengetik kata saya di kolom chat, kemudian saya pasang. Atas nama Nurul, dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaan. Terima kasih atas kesempatannya yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Siti Nurul Hakimah dari kelas A D3. Menurut saya perempuan itu sama, tapi di setiap dirinya tersendiri itu pasti memiliki insecure. Nah, terus kalau misalnya kayak ngumpul gitu Pak sama teman-teman terus kayak merasa insecure Kak, kayak begitu. Tapi ini teman Pak kayak mungkin kayak caranya support kita supaya tidak insecure itu kayak merasa bersyukur kayak begitu. Terus tadi di pemaparannya juga Pak ada kata dibahas soal bersyukur. Nah, pertanyaanku saya Pak, bagaimana kita bisa ubah itu insecure kita itu menjadi kayak bersyukur sama diri sendiri Pak. Terima kasih. Ya baik, itulah tadi jawaban dari saudari saya di sana. Mungkin Bapak langsung
saja menjawab pertanyaannya. Waktu dan layar saya persilakan. Oke deh. Terima kasih Nurul. Nurul, namanya Nurul atau ada lanjutannya lagi? Siti Nurul Hakimah, Pak. Siti Nurul Hakim. D3, D4, D3, Pak. kelas A, B, A, Pak. kelas A. Wanita ya, tadi dibilangnya wanita itu pasti sering merasa insecure, apalagi mungkin melihat teman-temannya dan lain sebagainya. Terus tadi dibilangnya kadang ada teman yang memotivasi bilang bersyukur saja atas apa yang dimiliki. Sebenarnya itu teman, kalau ada teman yang seperti itu jangan pernah lepaskan teman yang seperti itu ya, karena bagus kianunya, bagus ke dampaknya buat kita. Nah, bagaimana caranya supaya kita bersyukur dan tidak selalu bersyukur dan tidak pernah merasa insecure terhadap orang lain? Ya, kalau saya pribadi sih bilangnya gini, stop untuk kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Saya juga jujur ya, kalau saya pribadi melihat teman-teman saya, kalau misalnya ada yang berhasil, itu sudut pandangnya saya adalah saya senang dengan keberhasilannya dia. Karena pertama, saya bisa banyak belajar sama dia. Seperti itu. Bukan Kak merasa iri atau bagaimana, tetapi kesenangannya saya karena teman saya sendiri. Artinya tidak susah buat saya ketika saya mau bertanya atau apa dan segala macam. Jadi saya tidak membandingkan diri saya dengan teman saya atas pencapaian apa yang dia sudah dapatkan, tetapi yang saya lakukan adalah kalau dia bisa, kenapa saya tidak? Itu prinsip saya. Tapi bukan dalam artian memaksakan yang saya tidak bisa. Kalau misalnya hal yang saya juga bisa lakukan dan saya bisa latih, kenapa tidak saya asah kemampuanku begitu. Tapi kalau misalnya hal yang membuat saya nantinya malah lebih repot, nah itu saya tidak ini. Bukan dalam artian prinsip kenapa saya bisa orang lain tidak, kenapa orang lain bisa kenapa saya tidak, bukan dalam artian bilang kita iri atau bagaimana ya, bukan. Tetapi itu memotivasi saya untuk bisa lebih baik lagi. Seperti itu. Orang lain saja bisa. Kenapa saya tidak? Tapi bukan juga dalam artian apa yang bisa sama orang itu yang harus kita lakukan. Tidak. Tapi fokus kita terhadap apa kelebihan tak. Misalnya, ada teman tak yang jagonya di kimia. Terus kita juga mau merasa bahwasanya temanku bisa. Masa saya tidak? Terus kita paksakan diri kita untuk bisa belajar kimia. Setengah mati, maki dan lain sebagainya, tapi tidak bisa. Ternyata kelebihan tak bukan di kimia, tapi di biologi misalnya. Berarti kita fokusnya di biologi. Jadikan itu motivasi. Teman tak jago di kimia, oke, itu karena kelebihannya dia di situ. Kelebihanku misalnya saya di biologi, berarti saya harus kembangkan di biologiku. Seperti itu. Jadi dijadikan motivasi, bukan dijadikan perbandingan. Orang lain bisa, saya harus bisa sama seperti mereka. No, tidak seperti itu. Kalau misalnya ada teman tak yang punya suara bagus, terus suara tak pas-pasan, masa mau paksakan juga? Ya kan? Orang bisa nyanyi, bisa paham nada dan lain sebagainya, terus kita tidak bisa apa dan segala macam, kita cuma bisanya puisi. Saya bisa berpuisi. Puisinya yang dikembangkan. Seperti itu. Makanya fokus sama kelebihan dan jangan membandingkan diri kita sama orang lain. Karena saya dengan kita masing-masing punya kelebihan. Belum tentu apa yang saya bisa, Nurul bisa. Tapi belum tentu yang Nurul bisa, saya bisa. Seperti itu. Bagus kalau kita bisa kolaborasikan. Tapi kalau kita mau compare atau kita mau bandingkan, itu jangan. Karena setiap orang punya kelebihan masing-masing. Seperti itu. Jadi kalau saya, bagaimana kita bersyukur sama gitu deh. Kalau misalnya kita tahu kekurangan tak, tapi itu tadi kekurangan yang bisa dijadikan kelebihan, kita asah. Tapi kalau misalnya memang betul-betul sudah tidak bisa diubah-ubah, ya berarti kita syukuri bahwasanya itu adalah hadiah dari Tuhan. Seperti itu. Oke? Baik, makasih. Ya, mungkin. Oh ya, baik, itulah tadi jawaban dari materi kita. Selanjutnya saya berikan lagi kepada teman-teman, kakak-kakak dan adik-adik sekalian, apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung menekan fitur raise hand atau bisa juga bertanya langsung ditulis di kolom chat, kemudian saya bacakan.
Oh ya Kak, sebelumnya di sini ada yang sudah bertanya. Di sini yang saya lihat pertama itu atas nama Sasmita Wia Tamara. Mungkin langsung saya persilakan untuk menyampaikan pertanyaan. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pak, sebelumnya saya mohon maaf, mungkin ini sedikit melenceng dari materi sebelumnya, tapi saya mau bertanya sama Bapak soal ini. Terkadang perempuan itu kalau emosinya, misal ada suatu kejadian yang membuat kayak emosinya sudah tidak terkontrol, tapi dia ingin mengeluarkan suatu pendapatnya. Nah, ketika dia berbicara, dia tiba-tiba meneteskan air mata atau menangis. Nah, biasanya dalam sebuah diskusi Bapak, rasanya ingin sekali untuk mengemukakan suatu pendapatnya, tapi karena dia biasanya mengemukakan suatu pendapat tetapi dia menangis, karena mungkin itu dikarenakan rasa emosi yang berlebihan atau apalah, makanya dia sekarang sudah tidak pede untuk mengemukakan pendapatnya karena banyak beberapa orang atau beranggapan bahwa ketika dia berbicara tapi dia menangis, dia dianggap lebih rendah daripada orang yang tidak mengemukakan pendapat. Pertanyaan saya, bagaimana tipsnya untuk ketika mengemukakan pendapat, kita seperti tidak agar mengontrol emosi Bapak, supaya tidak menangis, seperti itu. Oke. Oh ya baik, itulah tadi pertanyaan dari saudari saya di sana. Mungkin saya persilakan kepada Bapak untuk menyampaikan jawabannya. Saya persilakan. Sebelum saya jawab, mungkin saya mau perjelas dulu. Dari Mita, ini temannya kalau mengemukakan pendapat langsung nangis. Atau setiap mengemukakan pendapat langsung nangis, atau ada hal lain yang membuat dia sampai dia menangis gitu ya. Tidak semua aja mungkin kalau mengemukakan pendapat langsung nangis. Kecuali mungkin jangan sampai nangisnya ada yang injak kakinya sampai dia kesakitan dan menangis. Bisa diperjelas dulu deh bagaimana nanya. Dia emosinya itu kalau dia setiap emosi langsung nangis begitu. Iya Pak, kayak pernah kan kejadian sementara kayak debat diskusi begitu. Mungkin kalau pas saya tanya, kenapa menangis kayak begitu? Padahal maksudnya yang dia sampaikan itu mungkin bilang itu ras berhubung mungkin, terus kayak kalau dia tampil atau dia mendapat, dia kayak rasa dia itu kayak diintimidasi. Padahal tidak, padahal orang di lingkungannya biasa-biasa saja begitu Bapak. Bagaimana ya? Nangisnya itu karena ada rasa takut kah atau grogi kah atau bagaimana kah? Maksudnya ekspresi sampai dia nangis itu karena seperti itu atau bagaimana? Dia bicara kayak biasa tapi dengan nada yang tinggi, kayak air matanya kayak keluar begitu saja. Kalau saya dulu pernah gini ya, kalau saya pribadi, memang sih semakin ke sini harusnya kita semakin banyak belajar, ya kan? Tidak semua hal itu langsung satu hari langsung jadi, pasti ada prosesnya. Saya juga dulu waktu masih SMP, SMA, kalau ngomong di depan umum itu saya juga grogian, ya kan? Saya ngomong di depan umum itu grogian. Kalau biasanya orang atau teman-teman saya bilang itu kayak pakai ini merah pipi. Ketika saya ngomong di depan umum pasti langsung merah ki, anu kok, nggak nangis di saya sih ya, nggak nangis ki, cuman kayak merah ki ini kok, merah ki pipiku begitu ya. Ataukah misalnya terlalu ini, karena terlalu menggebu-gebunya saya untuk memaparkan pendapat atau mengutarakan pendapat sampai kayak tidak bernafas Kak. Satu nafas saya pakai. Karena tidak mau di lambung begitu ya. Itu sebenarnya lebih ke mental sih.
bagaimana caranya kita memanage mentalnya kita pada saat kita di depan umum. Jadi kalau misalnya temannya kita itu ketika mengutarakan pendapat terlalu emosi sampai dia nangis, itu karena dia tidak bisa atur anunya. Dia tidak bisa atur mentalnya dia. Kalau saya pribadi harusnya gini, tapi tidak langsung bisa berhasil juga. Artinya dicoba saja terus-terusan, kita coba untuk latih mental, kita coba untuk mengatur tempo pada saat kita ngomong di depan umum, yang awalnya mungkin dia kayak menggubu-gubu dan lain sebagainya, sampai dia tidak bisa kondisikan atau dia tidak bisa mengendalikan dirinya sampai dia nangis, tapi kita ubah menjadi hal yang istilahnya lebih kalem saja lah begitu ya. Dicoba, maksudnya pendapat yang dia utarakan itu disampaikan dengan tempo yang lebih lambat. Seperti itu. Satu, supaya orang juga lebih ngerti. Kemudian kedua, setidaknya kayak meredam emosinya dia. Yang menggebu-gebunya itu sampai dia mengeluarkan air mata. Seperti itu. Jadi belajar untuk itu. Belajar untuk bisa memanage mentalnya dia. Seperti itu. Dan tidak bisa memang 1 kali 2 kali. Tetapi kalau kita sering-sering, pasti insya Allah bisa. Artinya kita harus keluar dari zona nyamannya kita. Kayak gitu. Kalau mungkin awalnya dia nyaman dengan cara seperti itu, tetapi terkesan kayak bagaimana sekali kan, ubah caranya deh. Seperti itu anunya. Kalau saya kayak gitu sih. Karena kalau saya pikirnya tadi dibilang kalau misalnya dalam keadaan emosi ambil keputusan dan lain sebagainya, ternyata bukan itu ya. Tapi dia emosi pada saat mengutarakan pendapat. Dia emosi pada saat mengutarakan pendapat sampai keluar air mata. Nah, kalau yang seperti itu berarti kita yang harus pintar-pintar memanage. Latihan saja. Latihan ngomong di depan kaca. Jangan ini ya. Kalau saya pribadi dulu waktu awal-awal, kalau misalnya saya masih takut-takut untuk ngomong di depan umum, itu kadang saya kayak ngomong sendiri di atas motor. Seperti itu. Jadi melatih itu bisa di mana saja sih sebenarnya, mau di rumah kah atau di atas motor, tapi kalau berhenti di lampu merah, berhenti ngomong. Takutnya nanti dikira orang gila yang ngomong sendiri kan. Seperti itu. Tapi kalau misalnya jalan motor lagi, saya biasanya ngomong lagi kayak gitu. Bahkan biasanya dapat inspirasinya itu di atas motor. Kayak gitu. Jadi kalau saya pintar-pintar memanage mentalnya kita, emosinya kita supaya tidak berlebihan pada saat kita mengutarakan pendapat. Karena kalau yang berlebih seperti itu sampai dia keluar air mata, mau sampai kapan sih? Seperti itu ya. Kayak gitu. Mungkin itu dari saya deh, Mita. Iya Bapak, terima kasih. Bapak boleh bertanya lagi? Boleh. Boleh. Silakan dari Julia. Oh iya, bisa saya persilakan. Ya, terima kasih. Kak, Bapak, waktu kecil, saya kurang ingat umur saya berapa. Intinya yang paling saya ingat itu saya belum masuk TK. Tapi saya kakak saya yang pertama, itu sering bilang saya anak pungut. Jadi kayak dari situ saya itu kayak merasa apa itu termaksud bullying Bapak? Kemudian dari situ saya merasa kayak punya jarak sama kakak saya. Tidak dendam, tapi kayak ada rasa canggung sampai sekarang. Dan sampai sekarang hal itu belum saya lupa. Maksudnya bagaimana cara saya untuk menghilangkan cara canggung saya sama kakak saya. Oke, Bapak, terima kasih. Baik, setelah tadi pertanyaan dari saya bicara lagi, nanti saya berhasil persilakan kepada pemateri kita untuk menjawab pertanyaannya. Saya persilakan. Oke, thank you. Mita, saya tanya lagi ya. Mita berapa bersaudara? 4. 4. Mita anak berapa? Anak terakhir, Bapak. Anak terakhir. Perempuan berapa orang? Ada 2, 1 laki-laki. Oh, berarti 3 perempuan, 1 laki-laki? Iya. Yang bilangin Mita anak pungut siapa?
Anak pertama sama anak ketiga. Yang laki-laki sama yang perempuan? Enggak. Anak Perempuan pertama semua? itu perempuan, anak ketiga perempuan. Alasannya kenapa dibilangi anak pungut? Waktu ini masih kecil ya? Waktu masih kecil ya? Iya. Alasannya apa? Enggak tahu Bapak. Sampai kayak apa ya? Bukan cuman dibilang sih, kayak sampai enggak diizinkan masuk ke rumah. Enggak tahu sampai sekarang saya enggak tahu alasannya. Mita sama kakaknya mirip? Yang ketiga ini mirip. Yang pertama itu lebih mirip sama apa ya? Sama mama. Mirip lah, mirip. Berarti Mita mirip ke bapak? Iya. Oke. Sudah pernah periksa golongan darah? Ini kan saya menginterogasi ya. Sudah pernah Iya, periksa saudara golongan Pak, darah? saudara. Cuman sih, tidak tahu. Iya, sama Maksud saya Pak. sudah pernah periksa golongan darah? Golongan darahnya Mita sama Iya. orang tuanya Mita ada kesamaan kan? Iya, sama. Oke, berarti fix satu Mita anak kandung Ji. Bukan Ji anak pungut. Golongan darah sama, kemudian mukanya juga sama Ji dengan keluarga, dengan saudara. Tapi ini mungkin yang membekas di Mita adalah sebenarnya begini. Mungkin kakaknya Mita itu cuma satu kali disampaikan kan? Atau berulang-ulang? Lama, dalam durasi yang lama. Dalam waktu jangka Tapi yang satu lama. kali. Tapi satu kali. Maksudnya satu kali bilang, Pak. Maksudnya pada saat itu saja, momen itu saja, atau ada momen-momen selanjutnya lagi masih ngomong seperti itu? Ada Pak, ada. Sampai apa ya? Di situ pokoknya kayak jangkanya itu lama sekali. Sampai sudah maksudnya kayak tahan terus saya di situ pada saat itu saya sementara belajar. Oke. Sudah dipastikan sama orang tuanya? Kalau mungkin jangan pungut kan? Iya. Kalau saya sih gini deh. Kalau saya sih gini. Kita ambil positifnya saja. Meskipun memang jujur ya, susah untuk menghilangkan rasa trauma. Serius, itu susah. Makanya biasanya korban bullying itu rasa insecure-nya pasti akan tinggi Ki. Seperti itu. Karena dia ada trauma sama orang sehingga susah untuk dia berhubungan lagi sama orang-orang itu. Seperti itu. Cuman satu kita harus ambil positifnya. Positifnya mungkin kalau saya pribadi ya, satu itu cuman candaan dari kakaknya Mita. Mungkin dia cuman bercanda atau bagaimana. Kalau sekarang kan mungkin sudah tidak lagi kan. Sekarang sudah tidak lagi kan. Kemudian tidak usah dipercaya bagaimana atau tidak usah terlalu diserap bagaimana itu kata-kata karena mirip Jaki sama golongan darah juga sama aja kan. Artinya tidak benar juga adanya, tidak benar adanya meskipun mungkin agak susah untuk karena itu tadi yang membuli itu adalah kakaknya kita, makanya susah juga buat kita untuk kembali lagi seperti orang yang kayak mungkin minta ke teman-temannya begitu ya. Susah untuk percayanya karena biasanya memang begitu. Kalau orang insecure itu dia ada kayak trust issue, dia kehilangan kepercayaan kepada orang lain dalam suatu hubungan. Seperti itu. Karena apalagi dibilang korban bully juga ya. Korban bully, bulinya tuh enggak main-main sih. Kalau dibilang kayak anak pungut apa dan lain sebagainya. Cuman kalau saya bilang ambil positifnya saja. Setidaknya gini, setidaknya kita yang bisa berpikir baik. Kita yang bisa berpikir jernih bahwasanya oh ambil positifnya apa yang dibilang sama kakakku itu mungkin hanya gurauan saja. Seperti itu. Jadi jangan terlalu dimasukkan ini. Kemudian kalau misalnya kita teringat terus dengan hal yang seperti itu, coba Ki ingat-ingat kebaikannya kakak yang lain. Seperti itu. Kalau saya, maksudnya setiap orang pasti punya kesalahan. Setiap orang pasti punya kesalahan, tetapi orang yang punya kesalahan sama kita pasti ada juga baiknya. Jadi kalau mau Ki bagus tetap hubungan tak dengan kakak tak, jangan ingat yang bulinya, tapi ingat Ki kebaikannya kakak tak. Mungkin pernah Ki minta dibelikan apa, kakak tak belikan Ki misalnya, itu mau yang kita ingat. Yang seperti itu. Jadi jangan fokusin, cuman memang agak susah untuk menghilangkan trauma, tetapi bukan berarti tidak bisa.
Terus cara menghilangkan trauma juga itu salah satunya adalah harus berada dalam circle yang positif. Seperti itu. Harus berada dalam lingkungan teman-teman yang memang bisa support kita terus. Kayak gitu. Jangan dipikirkan, Dek. Kayaknya cuman itu, cuman candaan saja. Tetapi memang kalau trauma itu masih ada sama Mita, itu Mita, Dek. Sarannya adalah pikirkan baiknya saudara tak. Pasti ada baiknya. Nah, itu yang membuat kita mungkin setidaknya bisa berhubungan dengan baik lagi sama kakak tak. Seperti itu, Dek. Oke? Karena tidak ada yang namanya bekas saudara. Dan kalau ada apa-apanya kita, pasti saudara yang akan bantu kita, bukan orang lain. Oke? Oke, Dek. Terima kasih, Bapak. Ya, sama-sama. Oh ya baik, itulah tadi jawaban dari Bapak. Bagaimana dari Asmita? Apa ada masih ada yang ditanyakan? Sudah, terima kasih Kak atas kesempatannya. Oh ya baik, selanjutnya ada pertanyaan di kolom chat Pak atas nama Nurul Sabrina Hairunisa. Ini Pak pertanyaannya secara umum. Kemudian di slide tadi ada muncul kalimat membandingkan diri kita dengan orang tapi sebagian orang tua yang membandingkan anaknya dengan orang lain. Nah pertanyaannya, bagaimana kalau rasa insecure kita itu muncul dari masalah tersebut? Mungkin langsung saja saya persilakan kepada pemateri kita untuk menjawab pertanyaan dari saya. Saya persilakan. Sebelumnya Pak, kayaknya masih termute. Maaf Pak, sebelumnya Mita masih ter-unmute Pak. Mita. Astagfirullah. Bermute ternyata. Iya Pak. Oke, sorry. Ya, pertanyaannya dari Nurul Sabrina di chat tadi ya, bagaimana kalau misalnya membandingkan diri dengan orang lain itu bukan kita yang melakukan perbandingan, tetapi malah orang tuanya kita, ya kan? Dan itu sering terjadi sih sebenarnya, sering terjadi. Rasa insecure yang seperti itu memang sering terjadi. Kadang ada orang tua yang membandingkan anaknya dengan anaknya yang lain, seperti itu. Tidak usah jauh-jauh sih sebenarnya. Saya juga masih sering seperti itu. Bukan tapi bukan orang tua saya. Orang tua saya tidak membandingkan saya dengan kakak saya, tetapi guru saya yang membandingkan saya dengan kakak saya. Sampai tidak dipercaya bahwasanya saya adiknya kakakku. Begitu ya. Karena berbeda istilahnya mungkin dari segi bukan dibilang bagaimana ya, tapi maksudnya prestasi lah misalnya. Ya, yang berbeda antara saudara yang pertama dengan yang kedua itu kalau misalnya berbeda seperti itu biasanya kita dibanding-bandingkan. Nah, kalau orang tua kita yang melakukan hal yang seperti itu sebenarnya agak susah juga sih karena dari lingkungan terdekatnya kita. Makanya sekarang itu penting yang namanya ilmu parenting sih. Bagaimana caranya kita mendidik anak dengan baik, termasuk salah satunya juga ini. Tidak boleh membandingkan kelebihan anak yang satu dengan anak yang lain. Karena setiap anak itu pasti punya kelebihan masing-masing dan kita tidak bisa paksakan bahwasanya apa yang kita mau, misalnya saya punya nanti anak, saya mau jadikan dia dokter. Ternyata anak saya tidak mumpuni untuk ke situ, dia lebih suka misalnya kayak ke musik dan lain sebagainya, itu kita tidak bisa paksakan. Dan kita tidak boleh banding-bandingkan karena kalau misalnya kita bandingkan yang seperti itu, jatuhnya insecure yang muncul dari anak itu karena lingkungan dari keluarga sendiri seperti itu. Jadi kalau misalnya ada yang seperti itu ya sarannya saya ya, kalau misalnya kita merasa insecure karena dibandingkan sama orang tua tak, perlihatkan prestasi sesuai dengan kelebihannya kita. Seperti itu kalau saya. Artinya mungkin anggaplah kayak Sabrina, kakaknya
di jurusan apa, misalnya kedokteran misalnya ya, terus kita cuma di TLM, dianggapnya kakakmu itu lebih jago karena dia di kedokteran, dia nantinya jadi dokter. Kok dibanding-bandingkan Mi? Dan terus muncul rasa insecure di diri tak bahwasanya apa ji saya kasihan, ya kan? Tapi kalau saya pribadi jangan ini, jangan istilahnya kalau ada perlakuan seperti itu dari orang tua, kita tinggal buktikan atau perlihatkan prestasi meskipun kita di TLM, mungkin kita sering-sering ikut lomba, dapat ki juara, satu hal yang membanggakan. Kemudian bisa ki istilahnya menjadi lulusan terbaik, itu bisa diperlihatkan sama orang tua juga bahwasanya saya di TLM tetapi saya bisa memperlihatkan prestasi yang lebih bagus. Terus bisa jadi dosen juga nantinya, misalnya kan. Nah itu kalau saya sih itu perlihatkan prestasi sama orang tua. Karena sebenarnya orang tua itu membandingkan bukan untuk menjelekkan anak yang lain, tetapi dia hanya mau bahwasanya anak-anaknya itu betul-betul semuanya bisa sukses, meskipun dengan cara yang berbeda. Seperti itu. Jadi kalau saya pribadi, kalau misalnya kita dibandingkan sama orang tua, antara kita dengan saudara atau antara kita dengan orang lain, misalnya teman tak atau bagaimana, perlihatkan perlihatkan ke prestasi tak bahwasanya jalur yang kita tempuh saat ini betul-betul memang sudah cocok untuk kita dan ini prestasi yang saya bisa berikan sama orang tua. Seperti itu. Jadi bungkam ke mulutnya orang tua tak dengan sebuah prestasi. Bukan ki mau melakukan pembenaran ataupun menyanggah dari apa yang mereka bilang, karena jatuhnya nanti akan dosa kalau misalnya ini kan. Tapi lebih ke perlihatkan bahwasanya kita bisa berprestasi di bidang yang kita sudah tekuni saat ini. Seperti itu. Mungkin itu dari saya deh, untuk Sabrina. Saya kembalikan ke Julian. Ya, baik, itulah tadi jawaban dari Bapak. Bagaimana ya, sebelumnya permohonan maaf, bagaimana untuk jawabannya menurut Sabrina, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Baik, terima kasih Pak untuk jawabannya yang sangat-sangat baik. Mungkin itu saja. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih Julia. Baik. Oh iya, di sini masih ada pertanyaan lagi dalam chat Pak, atas nama Raihan Nurdin. Di sini saya pernah menjadi korban bully saat SMA sehingga saya suka menyendiri dan menjadi pendiam atau introvert. Dimana dikarenakan rasa trauma itu. Jadi pertanyaannya Pak, bagaimana cara menghilangkan rasa takut itu dan menghilangkan sikap introvert? Mungkin itu pertanyaan dari atas nama Raihan Nurdin. Langsung saja saya persilakan kepada Bapak untuk menjawab. Oke, makasih Dek Julia. Ini pertanyaan dari Rehan ya. Rehan kayaknya saya kenal ini karena ikut latihan paduan suara juga. Bagaimana caranya menghilangkan rasa takut akibat bully? Yang saya bilang tadi bahwasanya untuk bully itu sebenarnya memang tidak mudah untuk menghilangkan trauma terhadap bulian. Makanya kalau kita sudah tahu seperti itu ya jangan lakukan bully-bully itu terhadap orang lain. Kalau misalnya untuk Rehan sendiri, bagaimana caranya menghilangkan rasa takut itu dan menghilangkan sikap introvert? Pertama harus keluar dari zona nyaman tak deh. Saya pribadi juga introvert. Iya, saya juga pribadi introvert. Tapi yang saya lakukan adalah saya harus keluar dari zona nyaman. Kalau saya begini terus, kapan saya bisa berubahnya? Seperti itu. Jadi cari kalau misalnya Rehan sukanya menyendiri, yang awalnya juga misalnya suka menyendiri, lebih senang kalau misalnya quality time-nya itu dilakukan sendiri. Sekarang kita coba cari teman yang istilahnya circle-nya itu dia positif buat kita. Bukan yang toksik ya, tetapi yang positif. Sekarang kan kalau misalnya di TLM, pasti ada teman tak. Nah, coba selalu bergaul sama teman itu untuk membuat kita lebih merasa percaya diri. Seperti itu. Jadi buat istilahnya kayak circle atau lingkaran pertemanan itu yang memang betul-betul positif buat kita. Supaya tidak sendiri terus dan belajar untuk beradaptasi secepatnya.
Seperti itu. Kalau mau kita lebih keluar lagi dari zona nyaman, yang awalnya mungkin kita introvert mau lebih senang menyendiri ya, tidak terlalu suka bersosialisasi, dan tapi kita mau berubah untuk itu, ikut ke organisasi deh. Organisasi itu salah satu yang bisa merubah kita sih sebenarnya. Yang awalnya mungkin kita introvert, tidak berani ngomong dan lain sebagainya, tetapi karena sering mau tidak mau ya, di organisasi itu kita kayak dipaksakan untuk ngomong, akhirnya nanti bakalan bisa kayak ngomong. Seperti itu. Jadi ikut ke organisasi ataupun komunitas-komunitas yang istilahnya positif buat kita. Seperti itu. Kalau dibilang menghilangkan rasa trauma, memang agak susah, bukan dalam artian tidak bisa ya. Apalagi kalau parah, kalau misalnya parah sekali ini traumata, ya harusnya memang butuh psikiater untuk bantu kita. Tapi kalau misalnya hanya betul-betul misalnya kayak takutnya itu karena sampai tidak percaya sama orang atau bagaimana, ya kalau saya itu sih buat istilahnya bisa beradaptasi sama orang lain. Bikin circle sendiri, bikin circle yang membuat kita untuk bisa keluar dari zona nyaman tak. Kayak gitu. Kalau untuk kepercayaan ya susah memang untuk kita bisa percaya orang lagi. Tapi bukan dalam artian kita tidak bisa mempercayai orang. Kayak gitu. Jadi apalagi kalau misalnya yang begini-beginian toh, yang trauma-trauma dan segala macam, biasanya teman itu sangat penting. Sempat dengan kita cerita sama teman tak, tapi jangan sembarang teman juga ditemani cerita ya. Yang memang betul-betul kita anggap bahwasanya memang bisa dipercaya atau bisa membantu kita untuk keluar dari masalah tak, baru kita coba ceritakan itu. Seperti itu. Mungkin itu deh dari saya. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Deren. Oh ya baik, itulah tadi jawaban dari Bapak. Saya kembalikan lagi, apakah masih ada dari teman-teman, masyarakat, dari tadi ingin bertanya? Jika ada, bisa mengirimkan fitur ataupun mengetik pertanyaannya langsung di kolom chat. Kemudian saya kembali. Oh ya, di sini ada yang akan kita raise hand atas nama Nur Fadila. Saya persilakan untuk menyampaikan pertanyaan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila dari D4 kelas A. Saya izin bertanya, Pak, begini. Saya itu orangnya ya adalah orang yang kayak sering merasa tidak enakan kepada orang lain. Baik ketika saya sedang berkumpul dan saat saya pulang ke rumah, saya sering berpikir apakah perkataan atau perilaku saya selama berkumpul itu mengganggu atau membuat teman saya merasa tidak nyaman. Nah, pertanyaan saya, bagaimana cara mengurangi rasa ketidaknyamanan kepada orang lain, karena perasaan itu membuat saya sering merasa terganggu begitu. Terima kasih, Pak. Oh ya baik, itu tadi pertanyaan dari saya. Mungkin langsung saja saya persilakan kepada Bapak untuk menjawab. Saya persilakan Pak. Oke deh, Nur Fadila, saya enggak tahu ya. Takutnya nanti saya bilang sama lagi terus dibilang disama-samakan terus ya. Tapi itu saya bilang tadi bahwasanya tema ini sebenarnya kayak lebih kayak ke saya curhatnya begitu ya. Insecure, malas dan lain sebagainya kan. Apalagi tadi Fadila bilang orangnya tidak enakan. Saya ketawa-ketawa itu karena memang saya juga orangnya seperti itu. Saya orang yang selalu kepikiran kalau misalnya saya ngomong terus ada yang membuat sampai orang itu berubah sama saya, pasti saya tanya. Saya minta maaf ya kalau misalnya saya ada salah. Siapapun itulah. Mau dia di atas saya atau di bawah saya. Kalau misalnya orang itu tiba-tiba berubah sikapnya ke saya, pasti saya bilang ada salahku kah? Atau kalau misalnya ini saya minta maaf kalau ada salah ya, karena memang saya orangnya juga begitu, saya orangnya tidak enakan. Nah, hal yang saya lakukan saat ini ya, jadi ini mungkin lebih ke sharing saja. Kalau saya bagaimana caranya supaya kita tidak terlalu tidak enakan sama orang,
dan lain sebagainya. Yang pertama adalah berbicara sewajarnya saja, begitu ya. Dan harus paham dengan siapa kita harus ngomong. Jangan sama ratakan semua teman itu sama. Setiap orang punya karakter masing-masing. Ini sebenarnya kalau kita pernah baca buku Personality Plus, itu ada 4 karakternya manusia. 4-4-nya bisa ada dalam dirinya, tetapi pasti ada satu yang dominan. Ada koleris, melankolis, sanguin, sama flegmatis. Kalau koleris itu dia lebih ke, kalau secara positifnya ya, dia jiwa-jiwa pemimpin. Dia selalu mau menjadi seorang pemimpin atau selalu mau tampil di depan teman-temannya. Tapi jeleknya orang koleris itu dia egois. Itu biasanya. Terus yang kedua ada melankolis. Melankolis itu secara secara positifnya, orang melankolis itu bagusnya karena dia tertata. Apapun yang mau dia lakukan pasti dia tulis dulu. Dia schedulekan dulu semua. Ada enggak yang seperti itu? Dia schedulekan semua apa yang dia mau kerjakan, dan kelihatan itu orang melankolis orangnya rapi. Jadi orangnya rapi, kemudian perfeksionis lah, seperti itu. Tapi jeleknya orang melankolis itu dia sensitif. Orangnya sensitif. Terus ada lagi sanguins. Sanguins itu ibaratnya nggak ada lo nggak rame. Ada enggak yang punya ada yang punya teman seperti itu? Setiap ada itu orang pasti selalu bawanya kita jadi ketawa. Jadi pelawaknya kita lah, istilahnya seperti itu. Itu positifnya mereka, selalu memberikan keceriaan kepada orang lain. Tapi jeleknya sanguins, jangan kasih ketemu dengan melankolis. Sanguins itu langsung ngomong begitu ya. Jangan sampai langsung ngomong begitu ketemu dengan melankolisnya tersindir atau tersinggung. Seperti itu. Jadi itu jeleknya sanguins karena dia ceplas-ceplos di ngomongnya. Tapi orangnya rame. Flegmatis yang terakhir itu adalah orang yang cinta damai. Istilahnya ngikut ji. Mau dipanggil ke sini, ayo. Mau dipanggil ke sana, ayo. Seperti itu. Tapi jeleknya orang flegmatis biasanya tidak punya pendirian. Kemana-mana jika ikut. Nah, sekarang kenapa saya sebutkan 4 hal ini? Artinya Nur Fadilah harus bisa tahu teman-temannya Nur Fadilah itu, yang kita temani itu dia karakternya di mana. Kalau kita berbicara sama orang melankolis, jangan buat sesuatu hal atau perkataan-perkataan yang mungkin bisa menyinggung dia. Seperti itu. Jadi jangan main-main atau bercanda-bercanda yang istilahnya kayak bercanda aja atau apa, itu pasti akan terfikir sama orang melankolis. Seperti itu. Atau misalnya kalau misalnya kita sama orang sanguins, boleh jika kita bercanda-bercanda bagaimana. Orang melankolis bukan dalam artian tidak bisa bercanda, tetapi terkadang candaannya berbeda. Jadi harus pintar-pintar ngomongnya itu kepada siapa kita harus ngomong. Begitu ya. Kalau orang melankolis berarti ya yang serius-serius, candaannya mungkin juga bukan yang candaan yang menyinggung bagaimana, itu boleh. Supaya apa? Supaya tidak kepikiran benar tidak ini tadi yang saya ngomong ya. Jangan sampai saya salah ngomong tadi sama orang ini, begitu ya. Artinya kita harus bisa menempatkan kapan harus ngomong, kalau misalnya atau bagaimana caranya kita ngomong kalau misalnya sesama orang koleris, bagaimana caranya ngomong kalau misalnya orangnya melankolis, seperti itu. Karena kan pasti kita tahu teman-teman tak. Pasti kita tahu teman-teman tak, oh ini orangnya senang bercanda, tidak mudah marah, oke. Berarti ngobrol tak sama mereka itu yang ceria-ceria. Begitu ya, bisa jadi bercanda-bercanda bagaimana. Tapi kalau misalnya ada orang yang seriusan, orang yang melankolis ada dalam situ, boleh jika kita temani ngobrol, boleh jika kita temani bercanda, tetapi candaannya jangan sampai menyinggung dia. Seperti itu. Jadi pintar-pintar tak menempatkan diri dengan siapa kita bergaul pada saat itu. Orang koleris bagaimana caranya kita bisa tempatkan diri tak, melankolis bagaimana, flegmatis bagaimana, sanguins bagaimana. Intinya 4 ini masing-masing ada di dalam diri tak, tapi pasti ada yang dominan. Ada yang dominan seperti itu. Jadi kalau misalnya kita takut untuk kepikiran, jangan sampai nanti saya kepikiran, bagaimana caranya supaya saya tidak kepikiran terus, berarti kita yang harus kendalikan ngomong tak. Dengan siapa kita harus ngomong, berarti begini cara tak. Kalau misalnya dengan teman sanguins, berarti begini cara tak. Kayak gitu deh. Mungkin itu dari saya. Oh ya baik, itulah tadi jawaban dari pemateri kita. Bagaimana untuk saudari penanya? Apakah masih ada pertanyaan lain? Tidak, Pak. Terima kasih Pak atas penjelasannya.
Ya, baik, untuk pertanyaan yang terakhir mungkin saya persilakan untuk Bu Hari Roy. Bisa langsung menyampaikan pertanyaannya. Baik, perkenalkan nama saya Bu Hari dari D3 kelas B. Baik, materi yang Bapak bawakan pada siang hari ini mengenai cara mengatasi kemalasan dan insecure yang dialami oleh mahasiswa sangat bagus dan luar biasa. Jadi pertanyaan saya, bagaimana supaya kita bisa menghilangkan atau mengatasi rasa ketakutan kita akan kegagalan yang dilakukan dalam suatu hal. Itu saya tadi pertanyaan saya. Terima kasih. Oh ya Pak, itu tadi pertanyaan saudara saya. Silakan kepada Bapak untuk kita jawab. Terima kasih Roy. Bagaimana caranya kita mengatasi rasa takutnya kita akan kegagalan ya? Seperti itu ya? Ya, kalau saya pribadi gini, pertama kita tidak bisa tahu kita gagal atau tidak kalau kita tidak lakukan, ya kan? Artinya mindsetnya kita harus diubah, bahwasanya apa yang kita lakukan ini dimaksimalkan, seperti itu. Jangan menganggap bahwasanya setiap apa yang kita lakukan, jangan deh gagal nanti ini, seperti itu. Ingat loh, kata-kata itu adalah doa. Jadi biasanya apa yang kita ucapkan itu biasanya yang terjadi. Tapi kalau misalnya mindsetnya kita anggap bahwasanya apa yang kita lakukan ini nantinya berhasil, ya berarti alhamdulillah. Artinya kita tidak boleh takut akan kegagalan. Karena tidak dibilang sukses itu kalau tidak ada yang namanya gagal. Seperti itu. Jadi kalau saya pribadi gini, kalau misalnya ada hal yang kita mau lakukan, ya pertama mindsetnya kita adalah percaya bahwasanya hal itu akan berhasil. Tapi perlu persiapkan mentalnya kita bahwasanya meskipun nantinya gagal, itu tidak akan mengubah kita untuk tidak berusaha lagi. Seperti itu. Jadi kita sudah berusaha. Karena namanya kan kalau kita sudah berusaha, nanti akhirnya kita serahkan sama Tuhan. Yang penting kita sudah usahakan. Hasil akhirnya apakah sesuai dengan keinginannya kita atau tidak, itu kita serahkan sama Tuhan. Jadi usaha harus dibarengi juga dengan doa. Jangan cuma usaha saja tapi tidak ada doa tak. Supaya ada bantuan juga dari Tuhan. Nah, kalau misalnya Roy melakukan sesuatu kemudian nantinya juga tidak berhasil, berarti harus memang dari awal siapkan memang mental tak bahwasanya segala sesuatu itu memang tidak harus tidak harus selalu sempurna. Pasti ada gagalnya juga. Nah, itu yang harus kita persiapkan bahwasanya ketika kita gagal tidak membuat kita akan surut untuk selalu berusaha lagi. Karena kalau misalnya kita takut gagal, selalu takut gagal, nah ini yang akan buat kita jadinya insecure. Pasti tidak mau melakukan apapun. Seperti itu, karena takut dengan kegagalan. Tapi kalau kita anggap bahwasanya kegagalan itu adalah kesuksesan yang tertunda atau keberhasilan yang tertunda, itu lebih bagus lagi. Artinya gagal tak itu menjadi pembelajaran buat kita supaya ke depannya tidak dengan cara seperti itu lagi yang kita lakukan. Kita bisa improve lagi. Kita bisa improve, kita bisa perbaiki apa yang awalnya mungkin kita lakukan tapi tidak berhasil, berarti kita ubah lagi. Pernah dengar enggak ini? Ceritanya Kolonel Sanders, Roy? Tahu Kolonel Sanders? Pernah Pak, tapi lupa Pak. Tahu KFC? Iya. Tahu Pak. Yang kakek-kakek tua itu yang logonya KFC itu adalah Kolonel Sanders. Oh, iya, dia Pak. Orang yang bisa dibilang sampai 2000-an kali mencoba mengulang-ulang terus itu resepnya KFC. Yang pertama mungkin terlalu kering, yang kedua terlalu basah, ketiga mungkin terlalu kecil ayamnya dan lain sebagainya. Sampai 2000-an kali dia coba ulang-ulang terus. Andai kata misalnya ya 2001 kali berhasil, dan andai kata Kolonel Sanders itu dia
menyerah di usahanya yang ke-2000, kita tidak akan pernah merasakan yang namanya ayam KFC. Andai kata dia orang yang istilahnya menyerah, cepat menyerah seperti itu. Kita tidak akan pernah merasakan bagaimana rasanya ini ayam KFC. Tetapi ternyata di usahanya dia yang ke-2001 baru dia bisa berhasil. Baru diterima kini franchising-nya. Sekarang apa? Yang didapatkan adalah beliau sudah tidak ada, tetapi masih bisa dirasakan usahanya dia. Seperti itu. Karena orang yang seperti itu dia tidak takut akan kegagalan. Tapi kegagalan yang dia dapatkan, itu dia jadikan sebagai pembelajaran untuk bisa dapat kesuksesan. Seperti itu. Jadi kalau saya, caranya itu adalah jangan menyerah. Jangan menyerah. Kalau kita melakukan sesuatu hal baru satu kali, itu belum apa-apa. Banyak orang yang sudah melakukan sampai ribuan kali, itu masih tetap berhasil. Seperti itu. Jadi jangan menyerah, dan jadikan kegagalan yang awal itu sebagai pembelajaran untuk kita bisa nanti dapatkan untuk di usaha yang berikutnya, supaya nanti bisa berhasil. Seperti itu. Jadi semua kegagalan itu kita evaluasi, kita perbaiki, supaya nantinya pasti akan ada keberhasilan, kecuali kalau kita menyerah duluan. Kayak gitu. Mungkin itu dari saya, Roy. Ya, terima kasih, Pak. Sama-sama. Ya baik, mungkin pertanyaan dari saudara Roy atau Bu Hari untuk menutup sesi tanya jawab kita, karena mengingat juga pukul 15:01. Baik, berakhirlah diskusi kali ini. Semoga apa yang telah disampaikan oleh pemateri kita dapat mengerti serta dipahami. Dan juga saya mengucapkan banyak terima kasih kepada pemateri kita, yakni Bapak Zulfikar Ali Hasan, yang telah membawakan materi yang sangat bermanfaat bagi kami sebagai mahasiswa, agar tidak insecure lagi, kemudian tidak mager, terutama mengerjakan tugas-tugas di kampus maupun laporan praktikum untuk kedepannya. Baik, saya sebagai moderator pamit undur diri. Di sini saya juga meminta maaf apabila ada kesalahan kata selama diskusi berlangsung. Selebihnya, saya ucapkan terima kasih banyak kepada para peserta, kakak-kakak, teman-teman, serta adik-adik yang telah berpartisipasi mengikuti kegiatan dari Himpunan Mahasiswa Jurusan Teknologi Laboratorium Medis. Ucapkan banyak terima kasih. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Terima kasih, Dek. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak. Sama. Saya juga terima kasih. Jangan lupa Izin untuk live ya. mengisi daftar Ya. hadirnya. Teman-teman sekalian jangan lupa mengisi daftar hadirnya ya. Oke.